Legend of the Great Sage, Chapter 1591. Raja yang bercahaya. Li Qingshan menganggapnya sangat tidak masuk akal. Jika wanita gila itu bisa disebut Raja bercahaya, maka bukankah seharusnya dia menyebut dirinya sebagai Buddha? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya sedikit. Raja kelelawar bersayap hijau menatap langit. Hujan terus turun dengan deras. Bahkan tidak ada satu bintang pun. Tidak ada cahaya sama sekali. Sekalipun cuaca cerah dan siang hari di wilayah iblis, hanya ada satu matahari hitam. Tuan, saya tahu Anda memandang rendah kami, para iblis terkutuk, tetapi ada juga banyak iblis yang setia dan benar. Pemimpin sekte pernah berkata kepada kami, cahaya ada di hati setiap orang. Kalian adalah cahaya wilayah iblis. Bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran, akan ada ribuan orang yang akan maju dan melawan kejahatan. Li Qingshan tercengang. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Dia benar-benar tulus. Jangankan wilayah iblis, tidak banyak orang seperti dia bahkan di dunia biasa. Dia menepuk bahunya. Bagus sekali. Bawa aku menemui pemimpin sektemu. Qian Rongzi, saya ingin melihat apa yang sedang Anda lakukan. Baik, Tuan. Raja kelelawar bersayap hijau membuka jubahnya dan terbang ke udara. Ia melewati malam yang hujan seperti seekor kelelawar dan terbang menuju tepi kota. Suara gemericik air memekakkan telinga. Limbah dari kota membentuk air terjun besar, mengalir ke rawa besar dan mengeluarkan bau yang menyengat. Raja kelelawar bersayap hijau mengangguk pada Li Qingshan di belakangnya sebelum melompat ke air terjun. Li Qingshan mengikutinya dari dekat. Pada saat itu, bayangan hitam besar melesat mendekat. Jeritan yang memekakkan telinga membuat udara bergetar, sepenuhnya menenggelamkan gemuruh air terjun. Kelelawar. Ternyata, bayangan hitam itu adalah kelelawar besar yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat alisnya dan hendak membersihkannya dengan santai. Tuan, tolong jangan sakiti mereka. Mereka adalah pos penjaga alami. Mereka awalnya adalah kaum iblis. Mereka tidak bisa bertahan hidup di atas sana, jadi mereka dijebloskan ke selokan dan memakan sampah. Mereka perlahan-lahan menjadi iblis. Mungkin karena ia diberi julukan Raja Kelelawar Sayap Hijau, ia mengembangkan perasaan khusus terhadap kelelawar yang menjadi iblis tersebut. Namun, aura pencegah yang dipancarkannya mencegah kelelawar-kelelawar itu menyerang. Mereka berputar-putar di sekitar dengan liar. Li Qingshan juga memperhatikan bahwa tubuh kelelawar-kelelawar ini masih memiliki ciri-ciri manusia. Ada yang jantan dan betina, tua dan muda, tetapi wajah mereka ganas dan tidak manusiawi. Namun dibandingkan dengan itu, tatapan Raja Kelelawar Sayap Hijau yang dipenuhi rasa simpati justru lebih mengejutkannya. Setelah melewati kerumunan kelelawar yang padat, pemandangan di depan matanya tiba-tiba menjadi jelas, dan lorong yang lebar dan dalam muncul di depan matanya. Hal itu membuatnya mengingat gua bawah tanah yang rumit di Azure County bertahun-tahun yang lalu. Namun, semua yang ada di sini adalah buatan manusia. Batu-batu besar ditumpuk dengan rapi, dan kubahnya setinggi lebih dari 100 kaki. Jika seseorang tidak mempertimbangkan kebaikan dan kejahatan, keindahan dan keburukan, kota iblis ini benar-benar luar biasa dan luar biasa. Kota ini lebih spektakuler daripada kota manapun yang pernah dilihatnya. Setelah memasuki lorong bawah tanah, Raja Kelelawar bersayap hijau juga banyak bersantai. Saat dia memimpin jalan, dia memperkenalkan, Tuanku, meskipun ini adalah alam Taoti, semua kota iblis di wilayah iblis dibangun oleh para murid dan cicit Dewa Iblis Jia. Mereka paling ahli dalam membangun mesin. Ketika kita membangun saluran pembuangan, kita akan menggunakan tanah dan batu yang kita gali untuk membangun gedung pencakar langit. Pemimpin sekte mengatakan bahwa kita, kaum iblis, sebenarnya sangat pintar dan pekerja keras. Kita hanya dicuci otak dan dimanfaatkan, sehingga membutakan jati diri kita yang sebenarnya. Ya, itu masuk akal. Li Qingshan mengangguk, tetapi dia berpikir dalam hati, bukankah dirimu yang sebenarnya adalah hati iblis? Kamu tampak seperti telah dicuci otak dan digunakan seperti ini. Pemimpin sektemu pasti memiliki motif tersembunyi. Dia akan mengkhianatimu kapan saja. Pasti ada rencana hebat di balik semua ini. Kamu bilang ini adalah alam Taoti, yang juga merupakan wilayah Dewa Iblis Taoti. Kamu baik sekali karena tidak ditekan di sini. Saat ini, dia tetap waspada terhadap semua Dewa Iblis. Apalagi Dewa Iblis sendiri, bahkan Dewa Jahat pun sulit dihadapi. Dia semakin merasa ada rencana jahat di sini. Qian Rongzi hanyalah seorang Raja Iblis. Bagaimana dia bisa menentangnya? Terima kasih atas perhatianmu, Tuanku. Tempat ini telah diperluas dan diekspansi berkali-kali selama puluhan juta tahun terakhir. Tempat ini telah ditinggalkan dan runtuh, jadi medannya rumit. Tempat ini benar-benar menjadi labirin. Dan, kekuatan Dewa Iblis Chaotic merasuki tempat ini. Tanpa ada yang memimpin jalan, bahkan Raja Iblis pun akan tersesat dan akhirnya terjebak di sini. Jika potongan-potongan sampah di tanah itu ingin menemukan kita, mereka harus merobohkan seluruh kota iblis dan menggali semua yang ada dalam jarak 50 km. Li Qingshan segera mengerti kekuatan apa yang mengganggu ramalannya. Dan semakin dalam mereka masuk ke labirin ini, semakin kuat kekuatannya. Namun masih ada celah. Apa yang akan terjadi jika salah satu dari kalian tertangkap? Misalnya, Anda. Petik 2. Raja Kelelawar bersayap hijau berkata dengan tenang, aku akan segera menghancurkan hati iblisku sendiri. Dan, sebenarnya, kita tidak tahu lokasi pasti altar utama. Lorong di depan tiba-tiba berhenti. Itu adalah jalan buntu yang runtuh dan terbengkalai. Namun, di jalur air yang luas itu berdiri sebuah pintu berwarna merah tua. Catnya berbintik-bintik, dan paku-paku di pintu itu berkarat. Matahari kemasan dilukis di tengahnya, tetapi juga telah terkikis oleh berlalunya waktu. Selain patung singa batu di kedua sisi pintu, tidak ada apapun di sekitarnya. Itu hanyalah pintu yang sepi. Tuanku, kita sudah sampai.
Raja kelelawar bersayap hijau berdiri di depan pintu. Mata kedua singa batu itu tiba-tiba berbalik dan menatap mereka. Dengan suara berderit, pintu merah tua itu perlahan terbuka. Li Qingshan melihat ke dalam dan melihat pusaran air yang kacau. Menarik. Li Qingshan selangkah lebih maju. Dia melangkah melewati ambang pintu yang tinggi dan melangkah ke sebuah kuil. Segala sesuatunya terbenam dalam kegelapan yang tenang. Lilin-lilin menyala tanpa suara, memancarkan cahaya. Sepasang mata memandang dari kegelapan. Hanya ada kewaspadaan, tetapi tidak ada niat jahat. Ketika Raja Kelelawar bersayap hijau muncul, lilin-lilin mengelilinginya. Seorang lelaki tua dengan tongkat jalan bertanya, Raja Kelelawar, apakah ini tamu yang diundang pemimpin sekte? Ya, di mana pemimpin sekte? Dia sedang mengajar anak-anak di kuil. Seorang anak menarik ujung baju Raja Kelelawar bersayap hijau. Paman sayap hijau, apakah di luar masih hujan? Bagaimana rasanya saat hujan? Kamu akan tahu saat kamu dewasa. Raja Kelelawar bersayap hijau tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Ia hendak berbicara kepada Li Qingshan ketika ia menyadari bahwa sosok Li Qingshan telah menghilang. Setelah memasuki kuil ini, Li Qingshan segera memahami lintasan takdir dan menentukan lokasi Qian Rongxi. Di kuil itu, jutaan lilin berkelap-kelip dan terpantul di mata anak-anak. Sosok itu duduk di bawah cahaya lilin yang hangat dan memberi ceramah, kalian semua adalah saudara laki-laki dan perempuan. Kalian harus saling mencintai. Suara itu samar-samar terdengar, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Sulit untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Namun, ada sihir aneh yang langsung mengalir ke dalam hati anak-anak itu. Pemimpin sekte, hatiku terasa tidak enak. Seorang anak menekan dadanya, jantung iblisnya berdetak kencang seolah-olah akan terkoyak. Dua macam pikiran saling beradu hebat di dalam hatinya. Namun saat sebuah tangan memegang tangannya, rasa sakitnya hilang, dan menjadi sangat hangat. Kau harus menanggungnya, mengerti. Saya mengerti. Pelajaran hari ini berakhir di sini. Kalian semua boleh pergi. Tamuku sudah di sini. Li Qingshan melangkah masuk ke dalam kuil dan menatap dingin ke arah pemimpin sekte. Tatapannya menembus tabir dan menemukan bahwa masih ada lapisan kekacauan di baliknya. Hampir mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Matanya terfokus dan cahaya misterius tiba-tiba muncul. Baru saja, dia telah sepenuhnya melihatnya. Qian Rongxi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Hanya kamu. Qian Rongxi tampak sedikit kecewa. Baiklah, aku menyambutmu. Hentikan omong kosongmu. Bawa aku ke Gunung Qingqi segera. Chapter 1592. Qing Qishan, saya hampir lupa. Petik 2. Qian Rongxi mengenakan jubah putih, sederhana dan elegan. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Dikelilingi oleh cahaya lilin, dia bersinar dengan cahaya kuning redup, hangat dan suci. Pada saat itu, bahkan Li Qingshan pun sedikit goyah. Apakah dia benar-benar telah berubah? Apakah dia menemukan keindahan sifat manusia di tempat seperti wilayah iblis? Dia menepis pikiran itu setelahnya. Tidak, dia tidak akan berubah. Kaum iblis akan tetap menjadi kaum iblis. Ular berbisa akan tetap menjadi ular berbisa. Qian Rongxi juga menatapnya. Pupil matanya yang vertikal dan berwarna emas bersinar dengan cahaya redup, memantulkan seekor harimau berwarna cerah. Harimau itu kesepian, sombong, berani, dan tenang. Orang-orang secara alami tertarik dengan pesona semacam ini, tetapi berapa banyak orang yang dapat melihat keburukannya? Tidak, ketika harimau menerjang mangsanya, orang-orang malah akan semakin terbius oleh kekuatan dan kecantikannya. Mereka bahkan merasa hal itu merupakan perwujudan hukum alam. Akan tetapi, ular berbisa itu hanya bisa dibenci, meski hanya gigitan lembut. Dunia ini sungguh tidak adil. Apa yang kamu lihat? Li Qingshan merasa sangat tidak nyaman. Bahkan dipandang rendah atau dipandang dengan permusuhan tidak akan membuatnya begitu tidak senang. Aku khawatir kamu bukan lawan Qiongqi. Qian Rongxi menunduk dan mendesah karena mengasihani diri sendiri. Aku punya caraku sendiri. Itu bukan urusanmu. Setelah selesai, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Permainan antara harimau dan ular ini sudah dimainkan berkali-kali. Permainan ini tidak pernah menumbuhkan sedikit pun persahabatan. Permainan ini selalu merupakan pertukaran keuntungan secara terang-terangan. Harimau mencabik mangsanya di tempat terbuka, sementara ular berbisa melancarkan serangan diam-diam di tempat gelap. Keduanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Qian Rongxi berpura-pura sadar. Oh, aku hampir lupa. Kamu memiliki hati iblis matahari hitam. Selama kamu menelannya, kamu dapat segera menekan Qiongqi pada tingkat hukum. Lagi pula, bahkan para dewa hanya menggunakan kekuatan hukum. Aku tidak membutuhkannya, kata Li Qingshan dengan bangga. Dia tidak akan pernah menerima asimilasi, baik itu Elysium atau wilayah iblis. Apakah kamu tidak pernah bertanya-tanya mengapa langit iblis memilihmu? Apa yang kamu coba katakan? Tidak ada apa-apa. Aku bukan orang baik, tapi setidaknya aku masih manusia. Itulah perbedaan terbesar di antara kita. Sebaiknya kau berangkat sekarang juga. Li Qingshan mencondongkan tubuh ke depan, bagaikan seekor harimau ganas yang menundukkan kepala dan memamerkan taringnya. Karena itu, Viper meringkuk, bersandar, dan mengangkat tangannya. Jangan menakut-nakuti aku. Karena aku sudah berjanji pada Little N, aku pasti akan melakukannya. Aku sudah memerintahkan utusan cahaya kiri untuk menanganinya, tetapi masih akan butuh waktu. Para pejabat alam Taoti sangat rakus, dan tidak akan mudah memberi mereka makan. Apa yang akan kamu lakukan? Dokumen Bea Cukai. Dokumen Bea Cukai. Wilayah inti dari domain iblis terbagi menjadi 12 wilayah, yang masing-masing diperintah oleh 12 dewa iblis. Wilayah-wilayah tersebut tidak terhubung secara langsung. Sekarang, kita berada di alam Taoti. Jika kita ingin pergi ke alam Qiongqi,
kita harus melewati gerbang, seperti gerbang merah tua yang kamu lalui. Kita tidak bisa melewatinya tanpa dokumen bea cukai. Beri aku tenggat waktu, aku sedang terburu-buru. 1 bulan, Qian Rongzi mengangkat jarinya. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa sampai ke tempatku sekarang. Mungkin aku sudah mati sekarang. Petik 2. Konspirasi selalu memerlukan kekuatan untuk berkoordinasi, atau kalau tidak akan ada reaksi balik. Dia sangat tertekan sekarang. Bahkan jika dia memiliki Dewa Iblis Qiongqi sebagai mangsanya, dia tidak akan berada dalam situasi yang sulit. Mangsa kali ini adalah harimau ganas di depannya. Dia ingin melaksanakan keinginan domain iblis dan membuat pria terpilih ini menelan hati iblis matahari hitam dan menjadi raja para dewa iblis. Bagaimana dia bisa menggigitnya dengan ganas tanpa tercabik-cabik oleh amarahnya? Lagi pula, dia masih ingin hidup untuk melihat bagaimana dunia ini hancur. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjilati bibir merahnya, merindukan kehancuran dan kematian. Li Qingshan mengerutkan kening, secara naluriah merasakan sedikit bahaya. Dia ingin memiliki firasat yang lebih jelas, tetapi segera ditelan oleh pusaran kacau yang melilit tubuhnya. Dia hanya bertanya langsung, apa tujuanmu? Dia melepaskan jejak niat membunuh. Kau harus tahu bahwa aku benci ditipu. Qian Rongzi tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan penuh semangat, apa pendapatmu tentang tempat ini? Tanpa menunggu jawaban Li Qingshan, dia melanjutkan, yang menarik adalah bahwa setiap dunia memiliki banyak makhluk dari dunia lain. Dengan lambaian lengan bajunya yang lain, semua lilin pun padam. Dalam kegelapan, ia berkata dengan misterius, mereka seharusnya padam seperti lilin-lilin ini, diserap oleh kegelapan dan menyatu menjadi satu. Sayalah yang menemukannya dan menyalakannya, sehingga bisa menerangi lebih banyak orang. Mengapa? Li Qingshan tidak dapat mengerti. Tidak ada manfaat baginya melakukan ini. Dia tidak hanya akan ditolak oleh kehendak wilayah iblis, tetapi dia juga akan ditolak oleh kehendak wilayah iblis. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, dewa jahat dan bahkan dewa iblis tidak akan membiarkannya pergi. Mereka pasti akan membunuhnya. Kalau orang lahir di tengah kegelapan, dia nggak akan ngerasa kegelapan itu nggak tertahankan, sampai suatu hari dia melihat cahaya. Hati Li Qingshan bergetar saat dia mengingat ekspresi tragis di wajah Raja Kelelawar bersayap hijau. Wilayah iblis bagaikan penjara gelap. Tidak ada jendela, dan tidak ada yang bisa menembusnya. Kaum iblis tidur di sini, dari lahir sampai mati, dengan pikiran kacau. Mereka mati lemas dari generasi ke generasi. Ini hanya terlalu beruntung. Qian Rongzi berkata dengan tegas. Wajahnya berangsur-angsur berubah, dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Tiba-tiba, dia tersenyum aneh. Dia cemburu karena para iblis ini bisa lahir di wilayah iblis. Dia kesal karena mereka tidak bisa merasakan sakit yang dia rasakan. Kalau saja mereka dijual segera setelah mereka lahir, mereka tidak akan dikhianati oleh orang tua kandung mereka. Jika semua orang dikhianati, maka itu tidak menjadi masalah. Ini tidak adil. Dengan lambaian tangannya yang kuat, ia menyalakan kembali semua lilin. Lilin-lilin itu menyala dengan hebat, menghasilkan bayangan ular yang liar dan berkelok-kelok di dinding. Orang-orang iblis terkutuk ini, jika kita tidak membangunkan mereka, bagaimana mereka bisa merasakan keputusasaan? Dasar orang gila, dia terkekeh. Mereka ditakdirkan untuk dikucilkan dan diburu. Mereka akan menyaksikan semua kejahatan di dunia dan membenci identitas mereka sebagai kaum iblis. Hati mereka akan dipenuhi dengan rasa sakit dan perjuangan, dan mereka akan mati dalam keputusasaan pada akhirnya. Karena saya katakan kepada mereka, ada harapan untuk segalanya. Keadilan akhirnya menang atas kejahatan. Maju terus. Hahaha. Petik 2. Kau tidak tahu betapa anehnya alam iblis. Bahkan jika aku menyiksa anak-anak bodoh itu sampai mati satu persatu, aku tidak akan mendapatkan banyak keuntungan darinya. Namun sekarang, selama aku menjaga mereka tetap hidup, mereka akan menerima berkat yang tak terbatas setiap hari. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi dewa jahat. Li Qingshan kini sepenuhnya mengerti. Seluruh sekte Ming dan semua pengikutnya adalah korban hidup yang dipersembahkannya kepada alam iblis. Para setan yang masih memiliki hati nurani, pasti akan menanggung kesakitan yang lebih besar dari kematian karena hati nuraninya. Orang-orang iblis biasa tidak akan pernah bisa memunculkan ide yang begitu kejam bahkan jika mereka memeras otak mereka. Itu mengerikan, tetapi itu memungkinkannya untuk benar-benar menyamai keinginan jahat dari wilayah iblis. Kemarahannya memuncak. Dia mengeluarkan kalimat dari sela-sela giginya, apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Chapter 1593. Bereaksi. Perkataan Qian Rongzi bagaikan pisau beracun, menekannya dengan kuat. Li Qingshan langsung tercengang. Yang disebut, rakyat iblis biasa, semuanya kejam dan kejam, melakukan segala macam kejahatan. Jika dia bertemu mereka, dia akan membantai mereka dengan sekali pukul. Akan tetapi, jika dia mengabaikan mereka, Qian Rongzi jelas-jelas menyiksa orang-orang ini dengan kebencian yang besar, menjadikan apa yang disebut hati nurani, keadilan, dan harapan mereka sebagai bahan tertawaan. Itu benar-benar dilema. Pada akhirnya, wilayah iblis bukanlah dunia yang normal sama sekali. Dia menutup matanya lalu membukanya lagi. Apakah ini tujuanmu? Apa tujuanmu? Qian Rongzi tersenyum. Apakah kau pikir aku peduli apakah para iblis ini menderita atau bahagia? Mungkin kegelapan tidak akan pernah surut. Mungkin harapan hanyalah ilusi, tetapi selama ada yang melawannya, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Anda mungkin juga mengatakan bahwa keputusasaan adalah ilusi yang sebenarnya. Pada saat ini, lilin-lilin yang menyala sudah padam. Kegelapan membumbung tinggi seperti air pasang. Namun, mata Li Qingshan berkedip-kedip dalam kegelapan. Siapa bilang kegelapan tak terkalahkan? Sebagian panas menghasilkan sebagian cahaya.
Bahkan jika itu seperti kunang-kunang, ia dapat menerangi sebagian kegelapan. Tidak perlu menunggu matahari. Sepanjang perjalanan, apakah dia tidak pernah menderita sakit atau mengalami keputusasaan? Apakah dia benar-benar tidak meragukan apakah dia bisa mencapai 9 surga sama sekali? Sebenarnya, tidak masalah meskipun dia tidak dapat mencapainya. Itu hanya bintang yang menunjukkan jalan. Jalan itu tidak berada di langit, melainkan di bawah kakinya. Asal dia maju, meski hanya satu langkah tambahan, semuanya baik-baik saja. Sekalipun ia menderita kemunduran yang tak terhitung jumlahnya dan dipukul mundur ke keadaan semula, selama ia masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, ia akan terus maju. Kecuali kalau dia tewas di medan perang, tapi tidak perlu lagi merasa putus asa. Bisa dibilang, itulah harapan hidupnya, U1. Ketulusan adalah keberanian sekaligus kekuatan. Pada akhirnya, dia pantang menyerah dan tak terkalahkan. Aura yang kuat dan tak kenal ampun keluar dari aula suci, memenuhi seluruh aula suci. Semua orang iblis merasakan kegembiraan yang aneh. Qian Rongzi juga telah mundur. Bahkan ular berbisa tidak dapat menghalangi jalan Raja Binatang Buas. Ini sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah pesona harimau. Li Qingshan berbalik dan meninggalkan aula suci. Kau telah membangunkan mereka. Itu bagus. Aku akan membantumu juga. Tapi jangan lupa, 1 bulan. Qian Rongzi berdiri diam dalam kegelapan, merenung dan tersenyum tipis. Li Qingshan mondar-mandir di aula suci sendirian. Dia punya jalannya sendiri untuk dilalui. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini dan membantu para iblis ini membuat revolusi. Sama seperti kakak Niu yang selama ini tidak pernah mempedulikannya. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia harus bekerja keras dan mengorbankan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa bergantung pada cahaya orang lain? Akan tetapi, seperti halnya saudara Niu, dia dapat mengajarkan mereka serangkaian teknik. Teknik kultivasi ini tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan domain iblis. Dengan pencapaian besar transformasi kura-kura roh, dia sepenuhnya memiliki kemampuan itu. Matanya dalam dan tak terduga, kadang-kadang memperlihatkan seberkas cahaya yang mendalam. Beberapa hari kemudian, di aula utama aula ilahi. Dang, 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 bel berbunyi dengan keras. Semua orang iblis bergegas datang, pria dan wanita, tua dan muda. Seperti yang dikatakan Qian Rongzi, wajah mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan putus asa yang tak tersamarkan. Bagaimanapun, masih sangat sedikit yang mampu mengubah rasa sakit dan keputusasaan menjadi kepahlawanan dan kesungguhan seperti Raja Kelelawar bersayap hijau. Mereka masih harus menanggung rasa sakit dan berjuang. Siapa kau? Beraninya kau membunyikan bel. Seorang Raja Iblis dengan rambut acak-acakan dan suara menggelegar berteriak dengan marah. Saudara Raja Singa, dia adalah tamu yang diundang oleh pemimpin sekte, Li Qingshan, Tuan Li. Raja Kelelawar bersayap hijau melangkah maju dengan tergesa-gesa untuk menengahi. Maafkan saya, Tuan. Saudara saya ini memiliki temperamen yang paling keras. Begitu Raja Singa berambut emas mendengar 2 kata, pemimpin sekte, dia langsung terdiam. Namun, dia tetap menolak untuk menerima tatapan Li Qingshan. Karena dia adalah tamu, itu menjadi alasan yang lebih kuat baginya untuk mematuhi aturan. Li Qingshan berkata, sekarang aku akan mengajarkanmu seperangkat metode kultivasi. Metode kultivasi ini disebut. Dia berhenti sejenak, seni ilahi 9 yang. Mengabaikan reaksi para iblis, dia melafalkannya kata demi kata. Pada awalnya, Raja Singa berambut emas tidak ambil pusing, tetapi ekspresinya berangsur-angsur berubah. Setiap kata seakan terpatri kuat di hatinya. Tidak hanya berisi kata-kata, tetapi juga berisi gambar, pikiran, dan pemahaman. Setiap informasi sangat rumit, sepenuhnya alami. Itu membuatnya mabuk. Li Qingshan menguatkan jiwa kebebasan agungnya dan menggunakan seni mistik iblis Empyrean untuk menyampaikan pikirannya kepada Raja Singa berambut emas, mencerahkannya. Bahkan seorang anak yang tidak tahu apa-apa pun dapat mengingatnya dengan jelas. Yang perlu dilakukannya hanyalah terus-menerus memahaminya dalam kultivasinya di masa mendatang. Adapun seni ilahi 9 yang, meskipun namanya masih disalin, isinya pasti asli. Dia menggunakan Demon Suppression Statuary dan War Demon Statuary sebagai titik awal yang logis sebelum menggabungkannya dengan Arts of the Boundless Ocean, Extreme Monarch's Record of World Destruction, Heavenly Tome of Freedom, dan ribuan metode kultivasi yang telah dia baca di surga. Setelah menyempurnakan, meringkas, dan menyimpulkan, dia menciptakan metode kultivasi yang benar-benar baru. Dia sama dengan penguasa roh Guihai, memiliki garis keturunan penyuruh yang sempurna dan kesengsaraan surgawi ke-6. Dia juga telah membaca semua buku di surga. Secara alamiah, dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Yang Mulia Roh Guihai. Selain itu, ia juga memiliki 9 transformasi dewa dan iblis, teknik kultivasi yang tak tertandingi yang berada di atas 9 langit. Ketika ia menciptakan seni ilahi 9 yang ini, ia menggabungkan semangat iblis harimau untuk melawan langit dan bumi. Dengan cara ini, dia tidak akan ditolak oleh keinginan domain iblis. Namun, ini bukan tentang kompromi. Selama mereka menjalankan semangat ini, mereka pasti tidak akan tunduk pada otoritas apapun, terlepas dari apakah itu dewa iblis atau langit iblis. Oleh karena itu, dia tidak takut metode kultivasi ini akan bocor, tetapi dia berharap metode ini akan menyebar sejauh mungkin. Meskipun mereka tidak dapat mengubah dunia, mereka seperti cahaya lilin yang dapat menerangi kegelapan. Dia tidak ingin mengubah mereka menjadi orang baik, tetapi menempa mereka menjadi prajurit. Meskipun teknik kultivasi yang diciptakannya tidak dapat melampaui ranahnya sendiri, seperti kitab surgawi semua, ia hanya dapat mengolahnya hingga puncak kesengsaraan surgawi ke-5. Apakah ia dapat melampaui kesengsaraan surgawi ke-6 atau tidak akan bergantung pada bakat dan keberuntungannya sendiri, U3. Namun, bagi para iblis, itu bagaikan hujan yang disambut baik.
Itu sangat berharga. Bahkan di alam manusia, hampir mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkan gulungan kitab surgawi. Di wilayah iblis yang kejam ini, tempat yang kuat memangsa yang lemah, banyak orang yang bersedia mengorbankan segalanya demi metode kultivasi tingkat rendah, namun mereka belum tentu bisa mendapatkannya. Mereka bahkan curiga kalau ada semacam rencana jahat di sini, yang langsung membuat mereka malu dengan pemikiran para setan rendahan ini. Raja singa berambut emas dan Raja kelelawar bersayap hijau memahami pentingnya metode kultivasi ini dengan sangat baik. Keduanya diliputi emosi, tidak mampu mengendalikan diri. Tiba-tiba, mereka berlutut pada saat yang sama, menerima metode kultivasi tersebut. Dengan bunyi gemerisik, seluruh kaum iblis pun berlutut, seolah-olah Li Qingshan adalah pemimpin sekte Ming. Qian Rongzi menyaksikan ini dari kegelapan dan berpikir, kau tidak bisa tidak peduli, dan kau juga tidak ingin peduli. Disinilah letak pesona Anda, sekaligus kelemahan terbesar Anda. Namun, Li Qingshan memperoleh pemahaman yang berbeda. Kakak Ox telah mewariskan metode kultivasinya kemarin, dan hari ini, dia mewariskannya kepada orang lain. Obor bara diwariskan tanpa henti. Dunia miniatur berputar cepat, tumbuhan tumbuh dengan cepat, dan kehidupan berkembang pesat. Ledakan, kekuatan baru meletus, memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Transformasi Qilin sebenarnya telah menerobos sekali lagi, mencapai lapisan ke-6. Tunggu sebentar, apa yang terjadi? Mata Li Qingshan membelalak. Dia merasa ini tidak dapat dipercaya. Sejak kapan 9 transformasi iblis dan ilahi menjadi begitu mudah ditembus? Jika dia berada di Elysium, biarlah. Bagaimanapun, dia bertransformasi dari surga Qilin, dan kultivasi transformasi Qilin juga tidak terlalu tinggi. Namun, ini adalah wilayah iblis. Bagaimanapun juga, Qilin adalah transformasi ilahi. Itu sudah cukup mengesankan sehingga tidak dapat ditekan. Chapter 1594. Setelah Li Qingshan selesai menyampaikan metode kultivasi, dia berpikir keras. Internet. Berbagai transformasi 9 transformasi iblis dan dewa muda pada awalnya, tetapi semakin maju, semakin sulit jadinya. Bahkan transformasi iblis dari iblis harimau dan iblis kera, yang sesuai dengan temperamennya, masih jauh dari sempurna. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa cocok temperamen seseorang, itu hanyalah bagian dari kultivasi. Akumulasi sumber daya eksternal dan pemahaman spiritual internal keduanya sangat diperlukan. Bahkan dalam hal temperamen, transformasi Qilin adalah yang paling tidak cocok dengannya. Itu adalah transformasi yang paling sulit untuk dikultivasikan, dan itu sangat sulit sejak awal. Menerobos ke level pertama, kedua, dan ketiga saja sudah butuh banyak kerja keras. Saat itu, iblis sapi dan iblis harimau begitu santai. Selain itu, pemahaman dan sumber dayanya saat ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Oleh karena itu, ia siap untuk berperang dalam waktu yang lama. Baru setelah ia secara tidak sengaja memasuki Elysium, ia mulai maju dengan pesat. Hal ini jelas disebabkan oleh surga Qilin. Sama seperti Ruins End bagi kura-kura roh. Pengaruhnya terhadap dunia sangat besar. Bahkan, dapat dikatakan bahwa lingkungan menentukan manusia. Lagi pula, sekuat apapun seorang individu, jika dibandingkan dengan energi seluruh lingkungan, ia hanya setetes air di lautan. Jika itu adalah dunia dengan kemauan yang sangat kuat, itu akan secara langsung menentukan cara setiap orang hidup. Kalau seseorang terlahir di alam asura dan tidak mau bertarung dengan orang lain, tidak peduli seberapa jeniusnya dia tetap akan dibunuh, atau tidak akan dianggap jenius sama sekali. Qian Rongzi, wanita itu, hampir tidak bisa dianggap biasa-biasa saja di dunia 9 prefektur. Namun, di wilayah iblis, dia mungkin seorang jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi dewa jahat. Terlebih lagi, karena dia mengendalikan kemauan 5 bidang, orang-orang yang ditemuinya di 9 provinsi di masa lalu semuanya meningkat seperti dewa, seperti Yu Zijian, Ru Xin, dan Han Qiongzi. Dia bahkan tidak perlu dengan sengaja merawatnya. Kecenderungan emosionalnya dapat memengaruhi segalanya. Jika dia tidak melakukan perjalanan ke Ruin of End, dia tidak akan pernah mampu menguasai manifestasi penyuruhnya. Ruins End tidak hanya memengaruhi temperamennya, menyesuaikannya ke kondisi yang paling sesuai untuk transformasi penyuruh, tetapi juga memberinya pasokan sumber daya yang tidak terbatas. Meski harga yang harus dibayar adalah seluruh ingatannya dan hampir semua transformasi lainnya hancur, itu semua sepadan. Semakin jauh ia melangkah, semakin sulit jalan yang harus ditempuhnya, dan semakin besar pula kekuatan yang akan ia peroleh. Begitulah cara ia membangun wilayah kekuasaannya saat ini. Lebih jauh lagi, bukan hanya temperamen dan sumber daya, tetapi juga keberuntungan. Keberuntungan itu ilusi, tetapi nyata. Jika orang biasa mendapat bantuan dari orang mulia, tentu hidupnya akan lancar-lancar saja. Namun, bagaimana jika ia mendapat perhatian dan bantuan dari seluruh dunia? Qian Rongzi dan Huilong bertarung, dan saat Huilong hendak melarikan diri dari wilayah infernal, dia bertemu dengan Li Qingshan. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Ambil contoh Sekte Ming. Jika Kaisar Iblis lainnya memiliki ide yang sama, mereka tidak akan berani membuat masalah. Kalau tidak, mereka akan ketahuan dan dikuliti. Namun, bahkan Li Qingshan tidak dapat menebak nasibnya. Dibandingkan dengan iblis biasa, ini pada dasarnya curang. Dia tidak perlu menanggung tanggung jawab Kaisar Iblis, tetapi dia menerima manfaat yang jauh lebih besar daripada Kaisar Iblis. Hati setan matahari hitam gelisah. Apa yang diperoleh Li Qingshan jauh lebih dari sekadar kecurangan. Itu hanya, dunia telah memutuskan bahwa kamu akan menjadi Raja Dewa Iblis. Seharusnya ia langsung membacakan puisi, hidup dan mati demi kepentingan negara, bagaimana mungkin aku terhindar dari kemalangan atau keberuntungan. Namun, ketika dipikir-pikir, dia benar-benar tidak mau. Dia adalah Raja Ksatria yang baik.
Bagaimana dia bisa datang ke wilayah infernal? Tapi kenapa? Kenapa wilayah infernal memilihku? Awalnya, dia mengira bahwa dia telah mendapatkan dukungan dari surga iblis karena berbagai transformasi iblis dan sifat iblis dalam hatinya. Sekarang, dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dengan pikirannya, dia mengangkat alisnya, dan mata vertikal tiba-tiba terbuka di dahinya, mengintip hukum-hukum dunia. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikit auranya. Raja kelelawar bersayap hijau dan Raja singa berambut emas baru saja berdiri, tetapi mereka hampir pingsan lagi. Mereka saling memandang dengan kaget. Jahat, dewa jahat. Raja iblis seperti mereka sudah bisa dianggap kuat di wilayah infernal. Sebenarnya hanya ada sedikit kaisar iblis dan kaisar iblis. Kota iblis ini berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa, namun hanya ada sekitar selusin kaisar iblis, 1 dari 10 juta. Ada sedikit lebih banyak kaisar iblis, tetapi jumlahnya hanya 1 di antara sejuta. Adapun dewa-dewa jahat, mereka merupakan eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Kaisar iblis dan kaisar iblis memang kuat, tetapi mereka tetap akan mati dalam pertempuran. Dewa-dewa jahat sudah menjadi kesayangan wilayah infernal. Mereka tidak akan mati tanpa alasan. Mereka adalah kekuatan utama seluruh wilayah infernal. Orang yang memerintah kota jahat ini adalah dewa jahat. Raja kelelawar bersayap hijau tidak percaya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, pemimpin sekte itu adalah tamu. Ia sebenarnya dewa jahat. Mata Raja singa berambut emas berbinar. Tidak, dia seharusnya disebut manusia abadi. Jika dia bukan seorang dewa agung, bagaimana dia bisa menciptakan metode kultivasi seperti ini? Ya, manusia abadi. Raja kelelawar bersayap hijau mengangguk. Kalau dipikir-pikir lagi, dia cukup berani untuk berbicara dengan begitu berani di hadapan manusia abadi, mengungkapkan ketidaksenangannya atas ejekannya. Dia tidak bisa menahan keringat dingin. Kalau itu adalah dewa jahat, dia pasti akan menyiksanya sampai dia ingin mati. Namun, tuan ini tidak memarahinya, tetapi malah menyemangatinya, memperlakukannya sebagai orang yang setara sepanjang waktu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini yang sebenarnya ia dambakan? Kedermawanan, integritas, kesetaraan, dan cahaya. Raja singa berambut emas mendesah. Pemimpin sekte itu benar-benar berhasil mengundang bantuan dari Dewa Abadi, dan dia bahkan mewariskan metode kultivasi seperti itu. Sekte Ming kita punya harapan besar. Ya, harapan besar. Mendengar itu, mata semua orang iblis berbinar penuh harap. Mereka mengangkat kepala dan menatap Li Qingshan. Mereka merasa bahwa dengan tuan ini memimpin mereka, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menggulingkan tirani dewa jahat yang menguasai kota iblis ini. Adapun 12 dewa iblis, mereka sama sekali tidak berani memikirkan hal itu. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, target Li Qingshan kali ini adalah dewa iblis. Sepanjang perjalanan, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Sebelum mereka menyadarinya, dia telah melakukan perjalanan begitu tinggi dan jauh. Mungkin karena itulah mereka tidak menyadari bahwa mereka telah melampaui semua kehidupan sejak lama, bergabung dengan jajaran makhluk abadi. Mungkin mereka sudah jelas menyadarinya, tetapi mereka hanya harus menghancurkan patung Jenderal Ilahi Samaran, menolak untuk disembah dan disembah oleh siapapun. Akibatnya, para bangsa iblis ini ditakdirkan untuk kecewa. Tujuannya kali ini bukanlah menyelamatkan kaum iblis yang memiliki hati nurani seperti mereka, tetapi mencabut sumpah darah Nether River. Itu hanya terkait dengan dirinya sendiri. Dia bisa menghunus pedangnya dan mengulurkan tangan saat dia melihat ketidakadilan, tetapi dia bisa melupakan tentang menyelamatkan orang dari penderitaan dan membebaskan mereka dari penderitaan. Dia tidak datang ke wilayah iblis untuk menjadi penyelamat. Harimau Kilin menaruh kasihan pada rakyat jelata. Namun, ia tidak tahu apa itu rasa kasihan. Ia tidak mengasihani dirinya sendiri, ia juga tidak mengasihani orang lain. Ini juga merupakan kekejaman seekor harimau. Namun, beberapa tahun yang lalu, pemuda itu pernah meneteskan air mata untuk seorang anak tunawisma. Anak itu bernama Little N. Itulah satu-satunya pengecualian. Li Qingshan mengamati sekelilingnya beberapa kali dengan matanya dan memahami cara kerja hukum wilayah iblis, tetapi dia masih bingung. Hukum-hukum dunia terlalu luas dan terlalu rumit. Metodenya seperti orang buta yang meraba-raba seekor gajah. Dia sama sekali tidak dapat memahami esensinya. Kalau begitu, hanya ada satu metode terakhir yang tersisa. Dengan goyangan tubuhnya, ia berubah menjadi binatang Dewa Kilin. Keempat kukunya menjulang ke udara, tanduk dan surainya menari-nari, dan sisiknya tebal. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membelalakkan matanya. Bagaimana ini mungkin? Seketika, energi iblis yang bergejolak berkumpul ke arahnya. Hukum dunia pun terdistorsi karenanya. Kehendak alam iblis yang selama ini penuh dengan kedengkian, justru menyambutnya bak seorang ibu menyambut anaknya yang hilang. Dalam Indra Qian Rongzi, kehendak alam iblis berkumpul padanya seperti turunnya surga iblis. Tidak, dia bukan anak takdir. Dia adalah penguasa takdir. Namun, Li Qingshan sama sekali tidak merasakan kegembiraan. Sisiknya berubah menjadi hitam karena ki iblis, dan kilin biru berubah menjadi kilin hitam. Dia memiliki tanduk hitam, kuku hitam, surai hitam, dan sisik hitam. Matanya yang lembut seperti rusa juga berubah menjadi dingin dan kejam. Dunia ini tidak punya hati. Segala sesuatunya tidak ada nilainya. Ini pernah menjadi slogan yang diteriakkan jutaan kaum iblis di luar kota awan hitam. Kilin hitam tampaknya merupakan perwujudan frasa ini. Awalnya, Li Qingshan tidak merasa kasihan terhadap para iblis ini, namun dia bersimpati pada mereka. Kini, simpati itu pun sirna. Tatapan dinginnya menyapu mereka seperti sedang melihat benda mati. Ia menarik napas dalam-dalam. Para iblis di aula suci, baik laki-laki maupun perempuan,
Tua maupun muda, kuat maupun lemah, semuanya ambruk ke tanah seperti tiang kayu. Mereka mati. Hanya Qian Rongzi yang masih bisa memberikan perlawanan, jadi kilin hitam itu melangkah maju. Dia menginjakkan kakinya dalam-dalam ke tanah setiap kali melangkah, seakan ingin menginjak-injak semuanya hingga berkeping-keping. Aula suci berguncang hebat, terowongan bawah tanah yang saling bersilangan retak dan runtuh dalam skala besar. Seluruh ibu kota iblis berguncang. Semua orang iblis bisa merasakannya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Semakin kuat suatu eksistensi, semakin mereka bisa merasakan teror ini. Ini bukan lagi binatang suci yang baik hati. Ini jelas monster yang sangat kejam dan jahat. Bersambung. 8. Chapter 1595. Terbang di atas gedung-gedung kelabu, di kedalaman hutan kota, Dewa Jahat Agung yang memerintah kota iblis itu tiba-tiba berdiri. Dia menatap tanah yang bergetar di bawah kakinya dengan cemberut. Kota iblis itu telah ditekan oleh formasi itu. Kota itu belum pernah mengalami gempa bumi yang begitu nyata sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di bawah tanah. Apakah itu tikus-tikus dari parit bawah tanah? Bagaimana mungkin? Mustahil bagi mereka untuk memiliki kekuatan semacam ini, dan bahkan dia merasakan semacam ancaman. Sepertinya aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Bahan-bahannya sudah cukup gemuk. Sudah waktunya untuk menyajikannya. Kilin hitam memaksa Qian Rongzi ke sudut dan menundukkan kepalanya untuk mengendus aromanya. Qian Rongzi terhuyung-huyung seperti sedang mabuk. Kekuatan hidupnya cepat menghilang, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya sama sekali. Sebaliknya, dia menatap kilin hitam itu dengan linglung. Menarik, desis. Saat tersenyum, bibirnya yang merah menyala tiba-tiba terbelah menjadi mulut yang besar dan menganga, berubah menjadi ular besar berwarna-warni. Ia menggigit leher kilin hitam, dan 4 gigi tajam menembus sisik hitam itu, menyuntikkan semua racunnya yang pahit ke dalam kilin hitam. Kilin hitam itu meraung. Ia kesakitan, menggelengkan kepalanya dengan keras. Kilin hitam dan ular itu terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ledakan, 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 beberapa pilar hancur berkeping-keping, dan aula suci hampir runtuh. Kuku kanan depan kilin hitam tiba-tiba menghentakkan kaki ke punggung ular itu. Darah menyembur keluar, dan ular itu terpotong menjadi 2. Dengan desisan, darah ular itu jatuh ke tanah, menimbulkan kabut beracun. Ketika mendarat di kilin hitam, ular itu meluncur turun seperti air, sama sekali tidak terpengaruh. Setengah dari tubuh ular itu tergantung pada kilin hitam. Kekuatan hidupnya menurun dengan cepat, tetapi ia tetap tidak mau melepaskannya. Kilin hitam membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam dan menggigit ular itu sejauh 7 inci, hendak mencabik-cabiknya. Secercah perjuangan perlahan-lahan tampak di matanya yang hitam pekat. Rasa sakit itu membuatnya marah, tetapi juga membangkitkan kesadaran aslinya. Seolah terbangun dari mimpi buruk, ia melihat sekelilingnya dan mengeluarkan 2 napas panjang dari lubang hidungnya. Semua iblis yang mati mengerang, membuka mata mereka lagi. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Ular itu menggunakan kesempatan ini untuk menyatukan kembali kedua bagian tubuhnya, berubah kembali ke bentuk manusia dan meringkuk di sudut yang gelap. Wajahnya sepucat salju, tetapi ia terus tersenyum pada kilin hitam itu. Kilin hitam mengeluarkan geraman rendah penuh kemarahan dan melepaskan semua sisik di tubuhnya. Matanya masih hitam pekat seperti malam, tanpa ada bagian putih di dalamnya. Dia berlutut dengan satu kaki dan tiba-tiba menekan tangannya ke dadanya, mengaktifkan transformasi penyuruh untuk menekan kilin yang mengamuk. Baru kemudian matanya berangsur-angsur kembali normal. Matanya jernih dan penuh dengan keterkejutan. Gempa bumi di Shanghai berangsur-angsur mereda. Master Sekte, kedua raja hukum itu menatap wajahnya dengan heran, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Qian Rongzi melambaikan tangannya dengan lelah. Kalian semua, pergilah. Baik, Tuan. Para iblis tidak berani melawan, jadi mereka semua mundur. Apakah kamu baik-baik saja? Qian Rongzi berkata dengan lembut, digigit ular berbisa itu sangat menyakitkan. Pada saat yang sama, dia menjilati bibirnya yang pucat, seolah-olah dia mengingat kembali rasa gigitan itu. Ular pahit. Li Qingshan menyentuh lehernya. Masih ada 4 tanda merah di sana. Rasa sakit seperti itu bahkan lebih buruk daripada siksaan neraka, membuatnya merasa takut terus-menerus. Namun, ia juga beruntung karena ia dapat membangunkannya tepat waktu. Jika tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Wilayah iblis juga ingin mengasimilasinya. Jalan menuju penderitaan adalah 4 kebenaran agama Buddha. N kecillah yang mengajariku, Qian Rongzi menjelaskan sambil tersenyum. Kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kau bicarakan tadi? Li Qingshan mengerutkan kening dan menunjuk ke arah pintu. Itu bukan urusanmu. Kau boleh pergi juga. Baiklah, aku akan perintahkan orang untuk mengunci tempat ini agar tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kalian. Aku akan datang menemuimu setelah aku mengurus dokumen bea cukai. Qian Rongzi pergi dengan langkah kaki yang ringan. Dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bahkan menyenandungkan sebuah lagu, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dalam sekejap mata, hanya Li Qingshan yang tersisa di aula kosong itu. Dia berputar dalam kebingungan sebelum menjatuhkan diri di tangga. Bagaimana ini mungkin? Tidak, ini dia. Baru setelah itu masuk akal. Dalam sekejap, semuanya terhubung. Di Elysium, pada malam liar ketika binatang iblis mengamuk, darah iblis menguap di bawah sinar matahari. Di depan aula Mahavira, bunga teratai yang mekar, dan pertanyaan serta tangisan kepala biara Yangon. Apa gunanya kuil Nalada? Apa gunanya Elysium? Kenapa kita tidak menghancurkannya saja? Mengapa dia begitu sedih? Awalnya dia tidak mengerti. Bahkan jika Elysium terbentuk dari surga kilin, itu tidak lebih dari sekadar demonstrasi belas kasih dan kekuatan Buddha yang luar biasa. Dia seharusnya bangga.
Tetapi sekarang, dia mengerti segalanya. Wilayah iblis ini juga terbentuk dari surga Kilin. Ini sungguh menantang akal sehat. Perbedaan antara Elysium dan wilayah iblis terlalu besar. Yang satu merupakan tanah suci, dan yang satu merupakan tanah kotor. Namun, kebenaran ada di depan matanya. Setelah ia berubah menjadi Kilin, Elysium dan domain iblis akan menanggapinya dengan kuat. Meskipun metodenya berbeda, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Sementara itu, hati setan matahari hitam sama seperti bunga teratai. Keduanya terwujud dari hukum langit dan bumi. Hanya saja sifat keduanya benar-benar bertolak belakang. Seolah-olah seseorang telah memotong 4 musim menjadi 2. Musim semi dan musim panas kembali ke Elysium, sementara musim gugur dan musim dingin kembali ke tanah kotor milik wilayah iblis. Jika saya tidak salah, ini mungkin karya Buddha. Di Elysium, akan selalu ada panen buah-buahan yang melimpah dan makanan yang tak ada habisnya. Orang-orang pada dasarnya tidak perlu bekerja keras, dan mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Namun, itu saja belum cukup. Jika populasi tidak dapat dikendalikan, betapapun berlimpahnya dunia ini, pada akhirnya akan terjadi pertikaian. Pertama, tidak semua orang bisa memasuki Elysium. Kedua, orang-orang tidak memiliki keinginan apapun di hati mereka, yang memastikan bahwa kualitas hidup mereka tidak akan menurun. Memikirkan makanan dan pakaian, adalah sifat manusia. Para penghuni Elysium bukanlah petani yang memiliki tekad dan kebijaksanaan yang besar. Kebanyakan dari mereka adalah orang baik yang mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik. Kemana perginya keinginan mereka? Pada awalnya, Li Qingshan mengira Buddha telah memengaruhi dunia dengan kekuatan keinginan dan bahkan mencuci otak semua orang. Kalau tidak, itu bukan hanya masalah keinginan. Orang baik juga akan memiliki keserakahan dan kecemburuan, dan bahkan orang baik pun akan jatuh. Mereka tidak akan pernah mundur. Sekadar memiliki cukup makanan dan pakaian tidak dapat menciptakan Elysium seperti itu. Sekarang, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sekalipun surga Kilin yang asli berlimpah, seharusnya tidak sebanyak ini. Sekalipun ada tanah tandus dan gersang, seharusnya tidak sekering wilayah iblis. Leluhur Buddha mengekstraksi hukum langit dan bumi yang dibutuhkannya dan membangun seluruh tanah suci kebahagiaan tertinggi. Ia tidak hanya membagi surga Kilin menjadi 2, keduanya masih saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Semua keinginan dan pikiran jahat akan tenggelam ke dalam wilayah iblis ini. Elysium yang berlimpah itu kebetulan berpenduduk jarang, sementara tanah yang tandus dan kotor itu didorong oleh kaum iblis untuk bereproduksi secara gila-gilaan. Ketika mereka tidak dapat memberi mereka makan, mereka akan mengirim mereka satu persatu untuk menyerbu dan melahap dunia lain. Tidak mengherankan jika wilayah iblis dapat terus ada. Bukan karena para dewa dan Buddha tidak mampu menghancurkan wilayah iblis, tetapi karena hal ini selalu menjadi bagian dari rencananya. Membangun dunia, menggunakan lingkungan untuk memengaruhi orang, menggunakan hukum untuk membentuk orang, bukan menggunakan kemampuan dan kekuatan untuk mengendalikan orang. Konsep yang begitu menakjubkan, kekuatan yang begitu agung, membuat ibu kota iblis besar yang dapat menampung lebih dari 100 juta orang iblis tampak kekanak-kanakan seperti tumpukan patung pasir yang dibuat oleh anak-anak. Li Qingshan dapat memahami perasaan kepala biara Yangon. Dia mengawasi kuil tanah suci di kota awan hitam dan menyaksikan banyak sekali prajurit yang gugur dalam pertempuran melawan kaum iblis. Siapa yang tahu berapa banyak kaum iblis yang tewas di bawah tongkat biksu Buddha itu, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa sumber segalanya adalah Elysium yang telah lama dia dambakan. Tidak dapat dihindari bahwa keyakinannya akan runtuh dan pikirannya akan jatuh ke dalam kekacauan. Yang terpenting, wilayah iblis tidak dapat dihancurkan. Kaum iblis tidak dapat diubah. Hal ini pada dasarnya meniadakan kepercayaan sekte tanah suci dalam, membebaskan semua kehidupan dari penderitaan. Tidak mengherankan bahwa Bodhisattva tulang putih telah melepaskan api samadhi tulang putih. Chapter 1596. Li Qingshan duduk di anak tangga batu yang tinggi, menopang kepalanya dengan kepalan tangannya dan satu tangan di lututnya. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Yin dan Yang, baik dan jahat, Buddha dan setan. Segala macam benda, segala macam warna. Tanpa sengaja, dia memperlihatkan penampilan yang hikmat, seperti dewa di kuil. Aula suci yang gelap ini adalah ladang tahunnya, dikelilingi oleh suasana yang dalam dan tenang. Tenang dan tak bergerak seperti bumi, sunyi dan dalam seperti rahasia. Jika ada manusia yang tak sengaja masuk, reaksi pertama yang akan dilakukan adalah menyembah, lalu berdoa. Apakah dia mau menerimanya atau tidak, dia sudah menjadi dewa. Apakah dia dewa jahat, manusia abadi, atau jenderal suci Sang Harama, itu hanyalah sebuah gelar. Meski dia bukan makhluk abadi yang sesungguhnya, dia hanya selangkah lagi. Dia mengeluarkan hati iblis matahari hitam, yang melayang tenang di telapak tangannya, bersinar dengan cahaya gelap. Dia memahami semua ini. Alih-alih mengatakan itu adalah jantung setan matahari hitam, itu lebih seperti jantung Kilin, hati suci. Jantung ini tidak lagi mengeluarkan napas, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bahkan dewa iblis pun tidak dapat mengendalikan keberadaannya. Jantung ini menjadi sesuatu yang hanya miliknya sendiri, dan sangat menggodanya. Marilah anakku tercinta, telah lama aku menunggu untuk menjadi seorang penguasa. Sebuah panggilan samar terdengar dari kedalaman kegelapan. Itu adalah pikiran abadi Kilin Purba, dan esensinya adalah fluktuasi hukum tak kasat mata. Melalui roh purbanya, itu diterjemahkan ke dalam kalimat-kalimat samar dan terputus-putus, memintanya untuk menelan hati setan matahari hitam dan mengemban misi ini. Untuk memulihkan tatanan alam. Tatanan alam. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri, mencium bau darah dan pembunuhan, yang membuatnya menggigil. Dia teringat mimpi dari masa lalu, dia bermimpi bahwa dia adalah musuh jutaan orang, membunuh sampai matahari ditutupi oleh gunung-gunung mayat, dan bintang-bintang tenggelam di lautan darah.
Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda di pegunungan, dan tidak tahu ilmu bela diri apapun. Dengan mengandalkan amarahnya yang mabuk, dia membunuh orang pertama dalam hidupnya, dan membuka jalan pembunuhan, jalan menuju 9 surga. Itulah titik awal segalanya. Kini ia seakan kembali ke awal sebelum ia membunuh orang, dan sekali lagi berdiri di depan titik awal, takut dan bingung. Namun kali ini tidak ada saudara Bull yang membimbingnya. Apakah karena dia tidak mempunyai cukup kekuatan? Ataukah ia membutuhkan sihir yang lebih kuat dan harta sihir yang lebih kuat? Tidak, bukan itu. Dia menginginkan kekuasaan. Sederhana, selama dia menelan hati iblis matahari hitam ini, seberapa sulitkah untuk menjadi dewa sejati? Inti masalahnya bukan hanya pada hati setan matahari hitam, tetapi juga kolam teratai di depan aula kekuatan agung kuil Nanduo. Setiap bunga teratai terwujud dari hukum yang diambil dari surga Kilin. Teratai emas melambangkan cahaya, teratai hijau melambangkan kesuburan, dan teratai merah melambangkan gairah. Namun, hakikat adalah hati iblis matahari hitam yang lain, dua sisi mata uang yang sama. Jika dia menelan hati iblis matahari hitam di tangannya, keduanya akan bergabung kembali menjadi satu. Dia tidak hanya dapat menguasai Infernal Domain, tetapi dia juga dapat menguasai Elysium. Yang disebut, memulihkan tatanan alam, adalah menyatukan kembali kedua dunia. Disinilah misinya berada. Pada saat itu, bahkan jika ia ingin menjaga perdamaian, dunia akan memaksanya untuk maju, dan agama Buddha tidak akan menoleransinya. Semua kontradiksi tidak dapat didamaikan, api peperangan akan membakar sampai ke surga, kemarahan akan menghancurkan kerajaan surga, dan energi jahat akan menodai tanah suci. Sekalipun kepalanya dipukul dengan telapak tangan Buddha, dia tidak dapat berteriak menuntut ketidakadilan. Dia tidak takut menjadi musuh para dewa dan Buddha, dan dia tidak takut mati dalam pertempuran. Namun, kali ini, dia bukan satu-satunya yang dikorbankan. Baik orang-orang baik yang tidak bersalah dari Elysium, maupun orang-orang jahat dari Infernal Domain, mereka semua akan meratap dan mengerang kesakitan. Lumpur dan pasir akan jatuh, dan batu giok dan batu akan musnah bersama-sama. Tanpa Li Qingshan, mereka semua akan lebih baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang erat-erat hati iblis matahari hitam. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah penyelamat? Siapa yang bisa Anda selamatkan? Raja Pahlawan. Jangan bercanda, kamu hanya akan menjadi kepala segala dosa, sumber segala kejahatan. Semua ini bukan untuk menyelamatkan siapapun, tetapi untuk memulihkan tatanan alam. Disinilah kehendak Kilin Purba berada. Akan tetapi, meskipun harimau suka membunuh dan berkelahi, ia tidak sekejam Kilin. Langit dan bumi tidak berperasaan, dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Kilin sangat baik hati, dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Ia merasa bahwa binatang legendaris yang sangat baik hati itu diam-diam mengawasinya, menunggu mimpinya terwujud. Segalanya tampak sudah ditakdirkan. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa saudara Ox mengadakan ujian semacam itu. Nasib mungkin sudah tertulis, tetapi tetap saja dia yang menentukan. Menerima atau menolak, itu semua terjadi dalam sekejap. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya pada kegelapan di kehampaan, mengapa Kilin Purba musnah? Semakin dia memahami Dao Kilin, semakin penasaran dia mengenai hal ini. Tak ada fluktuasi dalam kehampaan yang gelap. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Kilin Purba telah musnah. Meskipun kesadarannya masih ada, ia telah menyatu dengan seluruh surga Kilin, dan dekat dengan kehendak dunia. Ia tidak memiliki pikiran yang independen dan jernih, dan hanya meninggalkan reaksi naluriah primitif. Mustahil baginya untuk berkomunikasi dengannya seperti makhluk hidup. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, pertempuran untuk memperbaiki langit. Hukum-hukum itu segera berfluktuasi sedikit, dan mengonfirmasi dugaannya. Itulah jejak yang tersembunyi di bagian terdalam ingatan dunia. Namun, jika penyuruh Purba ingin mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka, dan ingin berdiri di pihak pemenang, lalu apa tujuan Kilin Purba? Awalnya, jalurnya seharusnya tidak ikut serta dalam pertempuran apapun. Mungkin juga demi melindungi tatanan alam. Lagi pula, menciptakan manusia, benar-benar penghancur tatanan alam yang paling hebat. Pada akhirnya, ia dibunuh oleh Nuwa seperti halnya penyuruh Purba. Kehendak dunia jelas tidak dapat menjawab pertanyaan rumit seperti itu kecuali ia menjadi penguasa dunia dan menyelidiki ingatan dunia untuk melihatnya. Li Qingshan teringat sesuatu dan merentangkan jarinya lagi. Jantung iblis matahari hitam melayang lagi. Dia belum menjadi penguasa dunia, namun dia memiliki kuncinya, jadi dia membuka mata di dahinya dan menatap jantung iblis matahari hitam. Pada saat itu, jantung iblis matahari hitam meletus dengan cahaya yang paling cemerlang. Seluruh kesadarannya tersedot ke dalamnya. Petik 2 titik. Domain cahaya adalah dirimu. Orang di dalam hatimu selalu dalam cahaya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Qian Rongzi terdengar dari belakang, berkata dengan tidak sabar, aku tidak menyuruhmu untuk. Di tengah perjalanan, dia berhenti tiba-tiba, digantikan oleh rasa terkejut. Qian Rongzi tampaknya tidak dapat melihatnya. Saat ini dia sedang memuliahi para iblis di bawah tangga, tetapi kata-katanya campur aduk dan membingungkan. Para iblis juga tampaknya muncul begitu saja. Tatapan mereka semua melewatinya, menatap Raja bercahaya, di panggung dengan penuh hormat. Dia segera mengerti bahwa dia telah memasuki ingatan dunia. Segalanya seperti film yang diputar ulang dengan cepat. Para iblis di bawah panggung bubar dan berkumpul lagi, semuanya berjalan mundur. Orang-orang bergerak maju mundur di aula suci, meninggalkan serangkaian bayangan kabur. Dia melihat bagaimana aula suci dibangun, dan dia juga melihat bagaimana selokan yang saling bersilangan menyusut inci demi inci di bawah upaya para iblis yang tak terhitung jumlahnya.
Dia melihat gedung pencakar langit runtuh dengan cepat, dan kota iblis itu berubah menjadi tanah datar. Dia bahkan melihat bagaimana binatang iblis menjadi orang iblis, dan bagaimana orang dewasa menjadi anak-anak. Awan dan asap berubah saat matahari dan bulan bergerak cepat di udara. Sebuah tangan emas besar tiba-tiba muncul dan menghilang lagi, meninggalkan matahari merah yang jatuh ke arah timur. Pada saat berikutnya, matahari merah terbit di sebelah barat, dan tanah tandus itu kembali hijau subur. Angin hangat bertiup melewati sekumpulan tulang yang layu. Semut-semut menyerbu dalam kawanan hitam, menyatukan potongan-potongan mayat dari sisa-sisanya. Serigala-serigala itu mengembalikan potongan-potongan daging dan darah. Seketika, seekor rusa hidup kembali, menekuk lututnya dan berdiri. Waktu berlalu makin lama makin cepat, merenggut segalanya dan mengembalikan segalanya, sampai ke asal mula segalanya. Langit cerah, daratan tak berbatas, binatang buas yang berlari kencang, semuanya meliuk dan mengerut menuju satu titik, dan pada akhirnya menyatu menjadi satu. Tiba-tiba melompat keluar dari titik ini, dia melihat seorang manusia setengah naga sedang menarik sambaran petir yang mematikan itu. Lelaki itu mengabaikan segalanya, melihat segalanya, memahami segalanya, seperti langit itu sendiri. Namun, langit juga hancur karena amarahnya, menyebabkan lautan mengalir dan gunung-gunung runtuh. Naga itu berenang mengelilinginya, dan di belakangnya, 1000 naga terbang tinggi ke langit. Burung Phoenix membentangkan sayapnya yang indah dan menyelimuti sebagian besar langit, dengan bangga mengabaikan ancaman pria itu. Cahaya yang cemerlang membuat para naga mundur. Adegan itu berhenti pada saat itu. Inilah asal mula dunia Qilin. Li Qingshan tercengang. Pemandangan itu mulai hancur dari tepian, tetapi dari sudut pandang Qilin primordial, ia tidak melihat ke arah orang yang membunuhnya, ia juga tidak melihat ke arah naga atau burung Phoenix. Hanya ada seorang wanita di tengah pemandangan itu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin. Sosoknya yang ramping terentang ke atas sekuat yang ia bisa, sambil menopang langit yang hancur dengan satu tangan. Namun, tubuh bagian bawahnya seperti ular, menggeliat di antara gunung dan lautan. Dewi Nuwa, rasa kagum seperti anak kecil muncul dalam dirinya. Hati Li Qingshan bergetar, seolah-olah dia sedang menatap ibu kandungnya. Dia tidak bisa membedakan antara kehidupan ini dan masa lalunya. Keduanya lembut dan penuh kasih, dan air mata tiba-tiba mengalir di matanya. Ia ingin menatap wajahnya lagi, tetapi pemandangan itu sudah redup. Kegelapan kembali menyelimutinya, dan ia kembali ke aula suci yang kosong ribuan tahun kemudian, seolah-olah kejadian itu sudah berlalu seumur hidup. Chapter 1597. Li Qingshan terbangun dari mimpinya dan segera menutup matanya lagi. Gambaran agung pertempuran mending The Heavens masih terlihat jelas. Kura-kura roh purba bersembunyi di lautan luas, melepaskan banjir besar yang menenggelamkan gunung-gunung di tanah. Para naga memiliki seorang pemimpin, dan burung Phoenix terbang tinggi di langit, saling berhadapan. Ada juga tatapan terakhir Qilin primordial dari jauh. Meskipun dia belum pernah melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak akan pernah bisa melupakan sosoknya yang memperbaiki surga. Dewi Nuwa, berbeda dengan apa yang awalnya dipikirkannya, primordial Qilin bukanlah musuhnya. Sebaliknya, ia berjuang untuknya. Suatu jalan tidak sama dengan suatu pilihan. Bahkan dewa-dewa purba yang telah mencapai alam tertinggi pemurnian dan kesatuan kekosongan, atau bahkan dewa-dewa purba yang lahir bersama dunia, tetaplah makhluk berakal. Mereka tidak bisa seperti angin, hujan, guntur, dan kilat, hanya mematuhi hukum alam. Jika Tuhan seperti itu memang ada, maka tidak ada bedanya dengan tidak ada. Qilin primordial telah menunjukkan keberadaannya. Ia tidak mematuhi hukum alam yang telah ia miliki sejak lahir, hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun. Pada akhirnya, ia mati karena petir. Jika surga punya perasaan, maka surga akan menjadi tua. Perasaan yang tak terlukiskan berlama-lama di hatinya. Sekali lagi, dia menatap jantung iblis matahari hitam di tangannya. Ia tidak bergerak sama sekali, bagaikan patung dewa, berdiri dari masa purba hingga masa depan. Aula suci itu menjadi sunyi. Keheningan itu bertahan sangat lama. Bang, setelah entah berapa lama, suara gemuruh memecah keheningan. Pintu aula suci terbuka. Raja kelelawar sayap hijau terhuyung-huyung masuk dan berlutut di depan patung itu. Tuan, pemimpin sekte telah dibawa pergi. Tolong selamatkan dia. Namun, saat ia melihat matahari yang suram di tangan patung itu, ia langsung melupakan semua itu. Ia menatap lurus ke arah patung itu. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Aku harus mendapatkannya. Aku harus mendapatkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dan mengulurkan tangannya. Patung itu perlahan membuka matanya dan melirik ke arahnya. Ada kilatan cahaya. Raja kelelawar Greenwing tiba-tiba berhenti dan berlutut di tanah lagi. Dia terus menatap Demon Heart of Blackstone dengan gelisah sambil berjuang. Li Qingshan memahami godaan, hati iblis matahari hitam, bagi kaum iblis. Jangankan Raja Iblis yang lemah, bahkan Dewa Iblis pun tidak dapat menahannya. Dia seharusnya tidak melawan, tetapi dia tidak ingin menanggung nasib seperti itu. Jika dia rela mengorbankan miliaran nyawa hanya untuk menjadi dewa, maka Li Qingshan bukanlah Li Qingshan, dan Raja Ksatria Pengembara hanyalah sebuah lelucon besar. Bahkan tanpa hati iblis matahari hitam ini, dia yakin bahwa dia masih bisa menjadi dewa tanpa terikat oleh takdir. Saya tidak ingin menjadi penyelamat. Dengan keyakinan ini dalam benaknya, ia menyingkirkan hati iblis matahari hitam. Biarkan yang bahagia kembali ke yang bahagia, dan wilayah iblis kembali ke wilayah iblis. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya kepada Raja Kelelawar bersayap hijau, apa yang terjadi? Raja Kelelawar sayap hijau kembali normal dan berkata dengan sedih dan marah, pengkhianat. Utusan cahaya kiri pasti telah mengkhianati Master Sekte. Saat menyerahkan dokumen bea cukai.
Apakah dia masih hidup? Awan suram menyelimuti kota yang remang-remang. Bangunan-bangunan tinggi berdiri kaku dan redup. Di bawah lampu jalan, hujan dingin turun terus-menerus, seakan tak berujung. Namun, di kedalaman hutan di kota itu, sebenarnya ada sebuah restoran dengan pagar berukir dan atap seperti batu giok. Restoran itu berkilauan dengan lentera dan keriuhan suara. Restoran itu membentuk kontras tajam dengan pemandangan suram dan menyedihkan di sekitarnya. Restoran itu memberikan perasaan yang surrealis. Di luar restoran, spanduk dengan wajah babi yang tersenyum berkibar tertiup angin. Pada saat itu, pemilik wajah babi mengangkat cangkirnya dan menghabiskan isinya dalam sekali teguk, memperlihatkan dasar cangkirnya. Ia meminta maaf kepada para tamu atas keterlambatannya. Semua Raja Iblis dan Kaisar Iblis di kota Iblis telah berkumpul bersama. Hanya Raja Iblis yang memiliki tempat duduk, yaitu meja bundar besar. Peralatan makan telah diatur di atasnya, sementara Kaisar Iblis hanya bisa berdiri dan menonton. Raja Iblis tidak memiliki hak untuk masuk sama sekali. Para Raja Iblis sudah menunggu cukup lama, tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan ketidaksabaran. Bahkan ketika mereka berbicara dengan lembut. Dan, mereka semua berpakaian rapi. Mereka berpakaian dengan sangat teliti, seperti orang-orang kelas atas. Jika orang biasa menerobos masuk, mereka tidak akan pernah bisa membayangkan betapa ganas dan mengerikannya penampilan awal mereka. Selamat datang, Dewa Jahat, ucap para Raja Iblis serempak. Pemilik wajah babi ini adalah pemilik gedung kerakusan rakus ini, sekaligus pemilik kota Iblis, Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih juga berpakaian rapi, tetapi dia mengenakan celemek di depannya. Dia memegang pisau dapur di tangannya, dan dia tampak seperti seorang koki. Wajah babi putihnya bahkan lebih ramah. Dia melambaikan tangannya dengan ringan. Duduklah, duduklah. Jangan terlalu sopan. Bersikaplah santai. Ini adalah makanan, bukan perang. Semua Kaisar Iblis duduk, masing-masing dari mereka berwibawa dan hikmat. Mereka tidak bersantai sama sekali. Di hadapan Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih, mereka mungkin tidak akan dihukum jika mereka dikalahkan, tetapi jika mereka berani ceroboh saat makan, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Alkisah ada seorang Kaisar Iblis yang mendecakkan bibirnya ketika sedang makan, dan Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih memenggal kepalanya saat itu juga. Para Kaisar Iblis bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih mengangguk puas. Perjamuan hari ini disebut perjamuan bercahaya. Semua hidangan dibuat dari bahan yang sama. Bahan ini tidak mudah diperoleh, dan butuh banyak usaha. Namun, selama saya bisa mencicipinya, semua usaha itu akan terbayar. Petik 2. Dia menepukkan tangannya, dan seorang Kaisar Iblis berotot keluar sambil membawa sebuah benda besar di tangannya. Dia dengan lembut meletakkannya di samping Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih. Benda itu ditutupi oleh lapisan kain hitam, dan tidak seorang pun dapat melihat benda apa itu. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih mendengus dan merobek kain hitam itu, memperlihatkan salib besar yang diukir dengan rune. Seorang wanita diikat padanya, dan tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan pinggang yang penuh dan ramping. Bagian bawah tubuhnya berbentuk seperti ular. Bentuknya bulat dan panjang, dan warnanya memikat. Ular itu melingkari salib. Para Kaisar Iblis terkesiap. Wanita ini jelas juga seorang Kaisar Iblis. Mungkinkah nafsu makan Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih begitu besar hingga tidak dapat ditekan, dan mulai memakan Kaisar Iblis? Semua orang tidak bisa menahan perasaan tidak aman. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih tersenyum dan berkata, perkenalkan kepada semuanya, ini adalah pemimpin sekte Ming yang terkenal. Para Kaisar Iblis gempar. Mereka langsung mengerti asal-muasal perjamuan bercahaya ini, tetapi mereka merasa itu tidak masuk akal. Para Kaisar Iblis di bawah saling memandang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte Ming telah menimbulkan kekacauan. Semua kaum iblis telah mencoba menebak identitas pemimpin sekte-sekte Ming. Mereka semua mengira dia datang dari dunia luar, entah istana surgawi tanpa hasrat atau tanah suci kebahagiaan. Tidak pernahkah mereka membayangkan dia sebenarnya adalah Kaisar Iblis? Bagaimana mungkin? Tindakan yang begitu baik dan adil pasti akan ditolak oleh alam iblis, dan Kaisar Iblis ini jelas diselimuti oleh kebaikan surgawi. Hanya Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih yang samar-samar menebak rencananya, dan dia mendesah takjub. Kalau dia biarkan saja seperti ini, wilayah iblis kemungkinan besar akan segera mendapatkan Dewa Jahat lagi. Di balik rambut wanita yang berantakan itu, kelopak matanya terangkat tanpa suara, dan sebagai hasilnya, sebuah gambaran menyusup ke dalam pikirannya. Melalui keheningan yang menegangkan di tubuhnya, gambaran itu lenyap dari pikirannya. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih berbalik dan bertanya padanya, apakah kamu? Qian Rongzi tersenyum. Ya, apa yang ingin kamu katakan? Yang kuat memangsa yang lemah. Itulah prinsip dunia. Bagus, sangat bagus. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih membelai wajahnya, lalu mengusap lehernya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena nafsu, tetapi karena nafsu makan. Kamu adalah bahan terbaik yang pernah kulihat. Aku tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun darimu. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih mengangkat bilahnya dan mengayunkannya ke bawah. Lebih dari selusin potongan daging putih bening setipis sayap jangkrik beterbangan dan mendarat di meja bundar. Qian Rongzi sama sekali tidak terluka, tetapi kulit di bawah tulang rusuknya tiba-tiba retak. Rasa sakit yang tak terlukiskan terpancar dari sana. Ular itu melilit salib dengan erat, berderit. Pisau itu tidak hanya memotong dagingnya, bahkan memotong jiwanya. Hidangan pertama disebut Sliced Radiance. Kamu bisa memakannya mentah-mentah, sambil menikmati rasa aslinya. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih memperkenalkan dengan bangga. Dia berinisiatif menawarkan sepiring makanan kepada Kaisar Iblis yang kekar.
Utusan kiri, kau telah melakukannya dengan sangat baik. Makan. Petik 2. Terima kasih, Dewa Jahat. Terima kasih, Dewa Jahat. Utusan kiri terkejut sekaligus gembira. Ia melirik Qian Rongzi yang sedang disalib dan memasukkan potongan daging itu ke dalam mulutnya. Ia langsung menunjukkan ekspresi mabuk. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah tiba-tiba, menjadi berwarna-warni seperti ekor ular. Ada racun. Ia mencengkeram lehernya erat-erat dengan kedua tangan. Setiap otot di tubuhnya berkedut, berubah menjadi asap berwarna-warni seperti ular. Asap itu melilit dan menembus tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia ditelan oleh asap beracun dan ular berwarna-warni. Para kaisar iblis terkejut. Mereka bersandar dan menjauh dari daging di piring. Dewa jahat lumba-lumba putih melambaikan tangannya dan menghilangkan asap dan ular-ular itu. Dia terkekeh. Ikan buntal beracun. Untuk mengetahui rasanya, Anda harus mengambil risiko. Namun, bahan ini ribuan kali lebih beracun daripada ikan buntal. Tidak semua orang bisa memakannya. Apa yang kamu tunggu? Petik 2. Dia menatap kaisar iblis dengan mata babinya. Di bawah cahaya terang, dia tiba-tiba tampak sedikit muram. Para kaisar iblis tidak berani menunda. Mereka mengaktifkan energi iblis mereka untuk menekan racun sambil memasukkan Slice Radiance ke dalam mulut mereka. Itu meleleh di mulut mereka. Dalam sekejap, rasa yang sangat nikmat menyebar di mulut mereka. Bahkan racun itu sendiri merupakan bagian dari rasa ini, tetapi tidak termasuk dalam 5 rasa asam, manis, pahit, pedas, dan asin. Sebaliknya, itu adalah kegembiraan yang kuat dan murni yang merangsang pikiran mereka. Dewa jahat lumba-lumba putih juga menggigitnya dan menunjukkan ekspresi mabuk. Dia adalah koki Dewa Iblis Taoti. Koki biasa hanya bisa mencampur 5 rasa. Bagaimana mereka bisa memuaskan selera Dewa Iblis? Namun, ia dapat memperlakukan kegembiraan sebagai rasa manis, kesedihan sebagai rasa pahit, kemarahan sebagai rasa pedas, dan kecemburuan sebagai rasa asam. Hanya dengan 1 gigitan, ia dapat merasakan semua rasa di dunia. Selain itu, rasanya selalu berubah. Setiap bahan berbeda. Tidak ada yang bisa menebak rasanya sebelum masuk ke mulut. Tunggu, kenapa manis? Di mana rasa marah karena dikhianati oleh bawahanmu? Di mana rasa takut dibunuh dan dimakan? Dewa jahat lumba-lumba putih mengerutkan kening. Dia mencicipinya dengan hati-hati. Selain rasa manisnya, dia tidak bisa merasakan apapun lagi. Ketika dia menoleh, dia melihat bibir sang raja cahaya melengkung membentuk senyuman. Apa yang membuatmu tersenyum? Takdir, mengapa harus sekarang? Hehehe. Qian Rongzi merasa geli. Senyumnya aneh dan penuh dengan kebencian. Nasib apa? Dewa jahat lumba-lumba putih merasa cemas. Cepat makan. Aku yang traktir. Qian Rongzi mengangkat dagunya. Harimau itu datang. Ledakan. Kilatan petir mengguncang awan gelap dan merobek langit. Chapter 1598. Di gedung Dewa Kerakusan, perjamuan sedang berlangsung meriah. Harimau. Dewa jahat lumba-lumba putih mengerutkan kening dan menjilat bibirnya. Sup tulang harimau, tidak ada yang lebih baik. Dia melambaikan pisau dapur di tangannya lagi. Sekarang, mari kita mulai hidangan kedua. Suara menelan ludah terdengar dari meja bundar besar itu. Para kaisar iblis tidak sabar untuk melihat pisau itu jatuh. 1 pisau lagi, dan 1 pisau lagi. Itu seperti kematian karena 1000 luka, tetapi bahkan lebih kejam. Menggoreng, memasak, merebus, para pengunjung mengunyah, menelan, dan menikmati rasanya. Sebagai bahan makanan, Qian Rongzi melihatnya sambil tersenyum. Ayo, makan. Yang kuat memangsa yang lemah, itulah kodrat dunia. Mengapa bersembunyi, mengapa berpura-pura? Siapa yang tidak makan, siapa yang tidak dimakan? Semua kebahagiaan adalah kenikmatan karena makan, dan semua penderitaan adalah penderitaan karena dimakan. Ular itu mendesis dan berbisik, mengipasi kegilaan dan mendorong perjamuan itu mencapai klimaksnya. Dewa jahat lumba-lumba putih juga terkejut. Wanita ini, perjamuan seperti itu awalnya adalah upacara pengorbanan baginya untuk menerima lebih banyak berkah dari langit iblis. Namun, pada saat ini, ia menyadari bahwa berkat yang diberikan kepadanya semakin kuat dan kuat, sementara ia, sang korban utama, hanya memperoleh sedikit saja. Doa yang merampas identitasnya adalah berkat. Tatapannya semakin tak tertahankan, seolah-olah dia sedang menatap kepala babi yang sedang dikorbankan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, perbedaan antara pengunjung restoran dan makanannya menjadi kabur. Seolah-olah dia tidak dimakan, tetapi malah berpesta. Dialah yang dikorbankan, dan mereka semua adalah korban. Perasaan tidak enak pun tumbuh, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin, itu pasti ilusi. Ini adalah kedalaman wilayah iblis, wilayahku. Kecuali kaisar kekaisaran Zhenwu datang sendiri, kalau tidak. Ledakan, pintu terbuka, dan angin serta hujan memenuhi gedung. Lampu bergoyang liar, menghasilkan bayangan panjang di tengah malam yang penuh badai. Tangan dewa jahat lumba-lumba putih yang memegang pisau bergetar sedikit, dan para iblis mendongak. Seorang pria berdiri di luar pintu. Tubuhnya diselimuti angin dan hujan, dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin seperti kobaran api. Alisnya yang tebal berkerut, dan di bawahnya terdapat 2 mata merah menyala. Dia melirik tubuh kurus kering Qian Rongzi, pelanggan yang tak pernah puas, dan peralatan makan yang berkilauan. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada koki berkepala babi. Orang-orang iblis terkutuk. Melangkah melewati ambang pintu berwarna merah tua, dia berjalan masuk dengan langkah lebar, seolah-olah dia sedang memasuki rumahnya sendiri. Seorang kaisar iblis membanting meja, berdiri, dan berteriak, berhenti. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke dalam gedung Dewa Kerakusan? Para kaisar iblis segera mengelilinginya.
Dalam pikiran mereka, dia hanyalah sisa-sisa dari kultus Ming. Karena pemimpin kultus berada di bawah kekuasaan mereka, siapapun yang datang akan mencari kematian. Itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk pamer di hadapan dewa jahat. Kaisar iblis lainnya juga memikirkan hal yang sama. Mereka menyeka mulut mereka dengan santai dan bersandar di kursi berlengan tinggi mereka. Orang-orang dari Sekte Ming itu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan mereka. Kebetulan ada satu lauk lagi. Aku bisa mengubah seleraku. Ya, daging wanita itu semakin lama semakin manis. Aku mulai bosan. Ah tidak, Tuan, saya tidak meragukan keterampilan memasak Anda. Dewa jahat lumba-lumba putih mengabaikan semua ini. Dia hanya menatap pendatang baru itu sementara jantungnya berdebar kencang. Rasa takut yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Dia tidak merasa seperti berada di gedung dewa kerakusan yang terang benderang, dikelilingi oleh sekelompok bawahan yang kuat. Sebaliknya, dia berjalan sendirian di hutan yang gelap dan bertemu dengan Raja Binatang yang sedang berpatroli. Para bawahan itu hanyalah sekelompok burung gagak yang berisik, sementara dia benar-benar telah menjadi seekor babi. Qian Rongzi tersenyum. Tuan, tulang harimau yang Anda pesan sudah ada di sini. Sungguh lesat. Dia menjilat bibirnya, tapi saya ingin mencicipinya lebih banyak. Dewa jahat lumba-lumba putih melepaskan celemeknya dan mengayunkan parangnya, menunjuk ke arah Li Qingshan. Bunuh dia, bunuh dia. Kekuatan dewa jahat bergerak, dan seluruh bangunan dewa rakus menjadi hidup. Dindingnya bergetar dan mengeluarkan darah. Mulut besar berdarah menganga. Dia berteriak, ini restoranku, kota iblisku. Hanya aku yang memakan orang, tidak ada yang lain. Tidak seorang pun dapat memakan sepotong pun dagingku. Dengan perintahnya, para kaisar iblis menyerbu ke depan. Para kaisar iblis tidak berani lamban. Mereka bergerak, tetapi terutama untuk pamer. Karena dari awal hingga akhir, pendatang baru itu tidak memperlihatkan aura apapun yang membuat mereka merasa terancam. Mereka tidak mengerti mengapa dewa jahat lumba-lumba putih begitu marah. Tampaknya ada sedikit kepanikan. Lampu tiba-tiba redup. Energi iblis hitam pekat yang bergejolak bertabrakan di ruang sempit dan melonjak ke arah Li Qingshan seperti gelombang pasang yang mengamuk. Li Qingshan tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan energi iblis yang melonjak. Dia membusungkan dadanya dan berubah menjadi raungan setan harimau. Aduh, raungan harimau yang ganas dan melengking itu menyapu segalanya. Para kaisar iblis menyerbu ke depan. Mereka bahkan tidak mendengar auman harimau itu dengan jelas sebelum mereka berubah menjadi debu. Namun, ini baru permulaan. Ia tampak berjuang dalam hatinya dan mencurahkan semua batu yang ada di dadanya. Ekspresi para kaisar iblis berubah. Mereka dengan putus asa mengaktifkan hati iblis mereka dan menggunakan energi iblis untuk bertahan. Beberapa mencoba untuk menjelek-jelekkan, menggunakan tubuh mereka yang kuat untuk melawan serangan. Tapi apa yang disebut pertahanan mereka rapuh seperti kertas. Tubuh iblis mereka yang kuat tidak ada bedanya dengan sepotong daging busuk. Raungan harimau itu mencabik-cabik segalanya dan mengalir ke tubuh mereka. Satu persatu, hati iblis mereka meledak. Setelah melewati 6 kesengsaraan surgawi, transformasi kilin Li Qingshan menembus beberapa level. Kekuatannya meningkat pesat. Para kaisar iblis yang disebut-sebut tidak sebanding dengannya. Mustahil untuk membunuh mereka dengan gerakan sederhana seperti itu. Jika itu adalah manusia abadi biasa, itu bahkan lebih mustahil. Bagaimanapun, ini adalah kedalaman domain iblis. Hanya penindasan hukum domain iblis saja sudah tak tertahankan. Namun, dia istimewa. Bahkan jika dia tidak menelan Black Sun Demon Heart, garis keturunan kilin masih mengalir di tubuhnya. Langit iblis terus memanggilnya. Terutama saat ia menggunakan seni dan mantra ilahinya dengan sekuat tenaga, ia dapat mendengar angin berseru, putraku yang bangga, putraku yang terkasih. Hanya dalam satu gerakan, kaisar iblis dan kaisar iblis semuanya terbunuh. Namun, mereka bukanlah mangsa harimau. Sepasang mata merah tua itu menatap dewa jahat lumba-lumba putih. Raungan harimau itu juga ditujukan kepadanya. Ketika auman harimau itu mencapai langit dan hati iblis itu meledak, dia menerkam ke depan. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Petik 2. Dewa jahat lumba-lumba putih tidak dapat mempercayai matanya. Tidak mungkin baginya untuk membunuh begitu banyak kaisar iblis dengan satu gerakan. Namun, saat ia bertemu dengan mata merah itu, ia merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk. Ia begitu ketakutan hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Kawanan gagak pun berhamburan, dan harimau pun memburu babi. Namun, dewa jahat lumba-lumba putih bukanlah seekor babi. Pada saat hidup dan mati, dia melambaikan pisau dapur di tangannya dan menebas. Pisau dapurnya bukanlah artefak biasa. Itu adalah harta karun spiritual yang diberikan oleh Dewa Iblis Taoti. Bahkan manusia abadi tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Dewa jahat lumba-lumba putih mengeraskan hatinya. Beraninya kau tidak menahan diri. Lihat aku membelahmu menjadi 2. Tepat pada saat ini, harimau ganas itu memamerkan taringnya. Pedang perunggu kuno tiba-tiba terhunus. Gunung, sungai, rumput, pohon, matahari, bulan, dan bintang semuanya berputar tanpa henti di dalamnya. Dewa jahat lumba-lumba putih merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak ragu untuk menyimpan pisaunya dan pergi, tetapi dia sudah terlambat. Fiuh, darah berceceran dan tangan yang memegang pisau melayang. Bahkan seekor singa akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap seekor kelinci, apalagi dewa jahat di wilayah musuh. Tetapi bahkan dewa yang jahat pun tidak akan mampu menahan serangan habis-habisan ini. Chapter 1599. Awan terbelah, dan bulan pun pecah. Bulan purnama sangat besar, tergantung di langit seperti piring perak. Bahkan lebih terang dari siang hari. Kota iblis berguncang, dan gedung-gedung tinggi berguncang. Semua orang iblis berhamburan ke jalan, menatap bulan yang terang dengan kaget. Sungguh langka melihat hal seperti ini.
Li Qingshan berdiri di atas reruntuhan, memegang pedang perunggu kuno di satu tangan dan lengan yang terputus di tangan lainnya. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci, apalagi dewa jahat, meskipun bentuknya seperti babi. Bahkan babi hutan dan harimau pun tak berani gegabah di hutan. Dia tidak menahan diri sama sekali. Itu adalah langkah yang fatal sejak awal. Dia paling tahu kekuatan pedang perunggu kuno. Jika lumba-lumba putih bereaksi sedikit lebih lambat, sekarang dia pasti sudah menjadi kepala babi. Dewa jahat sebenarnya tidak semudah itu untuk dibunuh. Dia melempar lengan yang terputus itu dengan santai, tetapi Qian Rongzi menangkapnya. Jangan lempar-lempar, ini lengan dewa jahat. Setelah itu, dia menggigitnya, dan darah manis memenuhi mulutnya. Selain dokumen bea cukai, apakah ada cara lain? Ada, tapi kau harus mengurus babi ini dulu. Qian Rongzi membenamkan kepalanya di kaki babi itu sambil menunjuk ke langit. Li Qingshan mengikuti jarinya dan melihat ke atas. Dewa jahat lumba-lumba putih melayang di atas bulan. Wajah babinya sangat ganas saat menatap Li Qingshan dan pedang perunggu di tangannya dengan ganas. Wajahnya berubah, tidak dapat menyembunyikan rasa takutnya tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Siapakah kamu sebenarnya? Sebenarnya, dewa jahat sama saja dengan manusia abadi. Kekuatan terbesar mereka adalah pemahaman dan penggunaan hukum. Bahkan jika mereka tidak dapat mengendalikan hukum tertentu sebebas dewa sejati dan dewa abadi sejati, itu sudah cukup untuk membedakan mereka dari kultivator biasa. Dewa-dewa jahat berada di alam iblis, sama seperti dewa perang berada di alam asura. Mereka diberkati dan dilindungi oleh dunia, dan kecakapan tempur mereka jauh melampaui manusia abadi. Bahkan Liu Ding Liu Jia dan Jenderal Ilahi Jialan tidak berani menjelajah jauh ke alam iblis sendirian. Namun, saat itu, langit iblis telah meninggalkan dewa jahat sejati, lumba-lumba putih, pada saat mereka berbenturan. Dia meletakkan semua berkatnya pada pria tak dikenal ini, bahkan menekan indranya. Dia hanya merasakan bahaya yang mengancam jiwa pada saat-saat terakhir. Meskipun kehendak alam iblis selalu kacau dan jahat, hal seperti ini sungguh tidak dapat dipercaya. Beraninya kau tidak melarikan diri. Li Qingshan berkata dengan heran. Serangan pedang tadi dapat dianggap sebagai penentu kemenangan. Meskipun kepala babi itu tidak dipotong, lengannya yang dipotong tidak akan pernah tumbuh kembali. Dewa jahat lumba-lumba putih juga menyadari hal ini. Di masa lalu, luka-luka seperti itu tidak ada apa-apanya. Bahkan, ia dapat mengendalikan lengannya yang terputus, membuatnya bahkan lebih kuat daripada harta karun ajaib. Namun sekarang, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan lengan yang terputus itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat lengan itu dilahap. Qian Rongzi mengisap sisa daging di jari kelingkingnya dengan rakus. Ia mendesah ke langit. Ini benar-benar hasil karya Tuan Bai Tutu. Enak sekali. Ia bahkan bersendawa. Ini bukan ejekan. Daging dan darah dewa jahat lumba-lumba putih mungkin telah menyerap esensi semua makhluk hidup. Rasanya memang luar biasa dan kekuatannya sedalam lautan. Awalnya dia hanya tinggal kulit dan tulang, tetapi setelah memakan tangan babi ini, dia malah menjadi gemuk seolah-olah dia mengembang, berubah menjadi wanita gemuk besar. Pinggangnya yang awalnya ramping menjadi bagian tubuhnya yang paling tebal, membentang 7 hingga 8 kaki secara horizontal. Bahkan setengah dari tubuh ularnya berbentuk bulat. Terlebih lagi, dukungan langit iblis semakin kuat dan dipastikan bahwa dialah korban utama. Dewa jahat lumba-lumba putih sangat marah. Kekuatan yang telah susah payah ia kumpulkan setidaknya 1/10 dari total kekuatannya, tetapi direnggut begitu saja. Itu semua karena pria ini dan pedang aneh ini. Namun, ketika dia melihat pedang perunggu kehijauan kuno itu, mata babinya dipenuhi dengan keserakahan. Selama dia bisa mendapatkan pedang ini dan mempersembahkannya kepada Dewa Iblis Taoti, dia pasti bisa mendapatkan kompensasi 2 kali lipat. Dia berubah pikiran dan terbatuk 2 kali. Hur-hur, ini kota iblisku. Kenapa aku harus melarikan diri? Kalau kau tidak melarikan diri, ayo bertarung lagi. Li Qingshan mengacungkan pedang perunggu kehijauan kuno itu lagi dan merasa agak merepotkan. Tadi dia tidak berhasil membunuh babi ini dalam satu gerakan, dan jika babi itu tiba-tiba berlarian dan fokus bermain petak umpet dengannya, tidak akan mudah membunuhnya. Jika dia membiarkannya, dia mungkin akan diikuti lagi dan menyebabkan insiden yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak akan bisa menyelinap ke Gunung Qingqi. Lagi pula, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin sulit untuk membunuh. Bahkan jika dia memiliki keunggulan absolut, tidak akan mudah untuk menentukan hidup dan mati. Kecuali jika dia melemparkan gunung besar lainnya. Namun, untuk menghadapi orang ini, itu tidak seperti menghadapi serangan diam-diam Wuhua Ghost Immortal. Ada perbedaan alam yang sangat besar di antara mereka, dan itu benar-benar tidak sepadan. Dia merasa bahwa semua kultivasinya telah sia-sia. Tunggu, Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih berkata dengan percaya diri, kau di sini untuk melayani wilayah iblis, kan? Dalam sejarah daerah iblis, banyak dewa duniawi memasuki daerah iblis untuk menghindari reinkarnasi dan menjadi dewa sesat. Bagi banyak kultivator, semua makhluk hidup bagaikan semut, dan tidak ada yang namanya baik atau jahat. Segala sesuatu demi eksistensi, dan eksistensi adalah segalanya. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih mengira Li Qingshan juga sama, dan ini adalah kesimpulan yang paling logis. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk memasuki wilayah iblis. Seluruh sekte Ming dan wanita ini adalah bidak catur yang dia buang. Dia menggunakan metode khusus ini untuk mendapatkan dukungan langit iblis dan sepenuhnya berubah menjadi dewa jahat. Kemudian, semuanya menjadi masuk akal. Babi sebenarnya tidak bodoh, dan mereka lebih pintar daripada kebanyakan hewan. Namun, harimau ini sama sekali tidak masuk akal. Jantung Li Qingshan berdebar kencang, tetapi dia tetap tenang. Memangnya kenapa kalau aku
Tidak peduli apapun identitasmu di masa lalu, sekarang kamu berada di wilayah iblis, kamu harus memulai dari awal. Aku seniormu. Hati Li Qingshan tidak goyah, dan dia bahkan ingin tertawa kecil. Bagaimana babi sepertimu bisa menjadi seniorku? Dewa jahat lumba-lumba putih berkata dengan bangga, aku adalah dewa jahat pertama di bawah komando Dewa Iblis Taoti. Dewa Taoti dapat meninggalkan siapapun kecuali aku. Apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk menjadi seniormu? Hentikan omong kosongmu. Kau tidak akan melawan, dan kau tidak akan melarikan diri. Apa yang kau inginkan? Tahukah kau bahwa kau telah menciptakan bencana besar? Selama aku pergi ke restoran Jin Yun untuk mengeluh tentangmu. Dewa jahat lumba-lumba putih ingin membungkuk ke langit, tetapi ia menyadari bahwa ia hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Ia menurunkannya dengan canggung. Tuan Taoti pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Li Qingshan berubah. Dewa Iblis Taoti panik, dan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Qian Rongzi tidak tahan lagi menontonnya. Aktingnya terlalu buruk. Dewa jahat lumba-lumba putih berkata dengan sabar, selama kau memberiku pedang dan wanita itu, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Aku bahkan akan mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan Dewa Iblis Taoti dan membiarkanmu bergabung dengan restoran Jin Yun. Bagaimana menurutmu? Wanita ini tidak akan berhasil. Li Qingshan berkata dengan tegas. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Dewa jahat lumba-lumba putih berpura-pura berpikir sejenak. Baiklah, aku hanya akan meminta pedang itu. Pedang itu bukan untukku, tetapi untuk kau berikan kepada Tuan Taoti sebagai hadiah ucapan selamat. Li Qingshan berpura-pura melawan. Baiklah, dia menyerahkan pedang perunggu kuno itu dengan kedua tangannya, tetapi dia berpikir dalam hatinya, kali ini, aku harus memenggal kepala babi itu. Dewa jahat lumba-lumba putih perlahan turun dari langit. Sedikit kebanggaan melintas di mata babinya, dan dia berpikir dalam hatinya, tanpa pedang ini, bagaimana kau bisa bertarung denganku? Di mata mereka, pihak lain sudah menjadi orang mati. Lebih tepatnya, mereka adalah seekor babi mati dan seekor harimau mati. Chapter 1600. Li Qingshan mencengkeram pedang perunggu kuno itu erat-erat, menunggu serangan secepat kilat untuk mengakhiri ini sepenuhnya. Lumba-lumba putih itu turun perlahan. Aura jahatnya meluas, menyelimuti sekeliling dan menutupi bulan. Merasakan aura ini, miliaran manusia iblis berlutut di tanah. Ini adalah kekuatan dewa jahat. Kekuatannya hanya di bawah 12 dewa iblis dan berada di atas triliunan kehidupan. Qian Rongzi tersenyum. Di matanya, itu hanyalah seekor babi hutan yang berusaha sekuat tenaga untuk menggertak karena takut pada seekor harimau ganas. Dia berkata kepada Li Qingshan, cepat dan akhiri ini. Taoti bisa datang kapan saja. Dia berbalik dan menyelam ke dalam selokan sambil membawa tulang babi. Selama dia mencerna kekuatan dewa jahat dan menyelesaikan pengorbanannya, mempersembahkan kepala babi ke langit iblis, berkat surgawi yang akan diterimanya akan cukup baginya untuk membuka jalan bagi dewa jahat. Kecuali Li Qingshan dikalahkan, dia akan mati bersamanya. Namun, ini adalah wilayah iblis. Bahkan langit iblis mungkin tidak begitu peduli dengan kedua belas dewa iblis. Itu jelas bukan wilayah asal dewa jahat. Lumba-lumba putih itu turun ke udara dan tiba-tiba berhenti. Lemparkan pedang itu. Kenapa? Li Qingshan mengerutkan kening, menunjukkan kebingungannya. Hentikan omong kosongmu. Aku sudah bilang padamu untuk membuangnya, jadi buang saja. Kalau tidak, aku akan segera pergi ke restoran Jin Yun untuk melapor kepada Dewa Iblis Taoti. Lumba-lumba putih itu mengancam dengan tegas, tetapi itu jelas hanya gertakan. Ia takut mendekati Li Qingshan terlalu dekat. Jika dia mendekati tempat harimau itu menerjangnya lagi, dia mungkin tidak hanya kehilangan lengannya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, kamu tidak bisa membuangnya. Pedang itu luar biasa. Kamu harus menganggapnya sebagai sesuatu yang pribadi. Lumba-lumba putih berkata dengan marah, apakah menurutmu aku bodoh? Ya Tuhan, apakah kamu tidak pernah melihat dirimu di cermin? Li Qingshan mendesah kaget. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Wajah lumba-lumba putih itu berkedut. Ia menahan amarahnya. Kurasa kau masih punya rencana jahat. Kau akan membuangnya atau tidak? Tidak, anak muda, kau hanya bisa menang dengan menyerah. Kau tidak sanggup berpisah dengan pedang belaka. Bagaimana mungkin Dewa Iblis Taoti bisa menoleransimu? Saya khawatir itu seperti melempar roti daging ke anjing, oh tidak, ke babi, dan tidak kembali lagi. Kalau begitu, aku hanya bisa pergi. Dewa jahat lumba-lumba putih hendak pergi ketika Li Qingshan tiba-tiba berkata tanpa daya, baiklah, aku akan memberikannya padamu, tangkap. Sambil berbicara, dia melemparkan pedang perunggu kehijauan kuno itu ke langit dengan sekuat tenaga. Dewa jahat lumba-lumba putih mengira bahwa ia telah berhasil dalam rencananya dan menahan kegembiraan di dalam hatinya. Bodoh, sudah waktunya kau mati. Ia merentangkan jari-jarinya dan mencoba meraih pedang perunggu kehijauan kuno yang terbang ke arahnya. Namun, jari-jarinya menembus badan pedang itu. Ia jelas telah meraihnya, tetapi ia tidak meraih apapun. Hatinya terasa hampa. Dia kemudian menatap Li Qingshan yang masih berdiri di tempatnya. Dia mencibir dan berkata, dasar babi, kepalamu besar dan lehermu tebal. Kenapa kau bertingkah seperti Suge Liang di hadapanku? Di bawah pengawasan dewa jahat lumba-lumba putih, tubuhnya berfluktuasi. Citra cermin air dulunya adalah kemampuan bawaan yang hebat. Sekarang setelah ia menguasai semua kemampuan bawaan transformasi penyuruh, kekuatannya menjadi lebih besar lagi. Apa yang nyata dan apa yang palsu dan apa yang palsu semuanya dapat dibedakan oleh kenalan. Tidak baik, makan pedangku. Teriakan keras terdengar dari belakang dewa jahat lumba-lumba putih. Teriakan itu seperti auman harimau, mengguncangnya hingga lumpuh.
Sepasang mata merah menyala tiba-tiba di udara. Dia memegang pedang di satu tangan dan gagang di tangan lainnya, menarik pedang dari sarungnya. Namun, tidak ada bilah atau kilatan cahaya. Bahkan sosok Li Qingshan telah menghilang. Perasaan tenang dan menakjubkan memenuhi hatinya. Hanya bulan yang bersinar terang di antara awan, bersinar dengan cahaya yang jernih. Cahaya itu terkondensasi menjadi sinar dan mendarat di kepala babi besar itu. Dunia menyembunyikan pedang. Matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, rumput, dan pohon semuanya dapat digunakan sebagai pedang. Pedang ini dikenal sebagai pedang bulan. Sebuah ide muncul di benak Li Qingshan. Ia menyerang dengan santai, tetapi ide itu secara alami selaras dengan hukum wilayah iblis, atau dengan kata lain, hukum wilayah iblis selaras dengan keinginannya. Pedang itu menyerang bagaikan malapetaka surgawi. Itu tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Dia menyadari, jadi inikah kekuatan sebenarnya dari pedang ini? Kekuatanku terlalu lemah. Tanpa kerjasama dari kehendak dunia, aku tidak bisa mengendalikan pedang ini sama sekali. Ini seperti menggunakan senjata dewa yang tak tertandingi sebagai tongkat api. Saya khawatir saya harus mencapai alam Void Refinement dan Dao Fusion untuk dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Siapakah pria berkulit beruang itu? Pada saat ini, dia bahkan bukan orang yang mengendalikan pedang itu. Sebaliknya, pedang itu yang memicu hukum langit dan bumi untuk mendorongnya. Pedang itu tidak menghabiskan kekuatannya sedikitpun. Dia bahkan punya waktu untuk memikirkannya. Bahkan dia sendiri akan kesulitan untuk menangkis pedang seperti itu. Di matanya, Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih sudah seperti babi mati. Dewa Jahat Lumba-Lumba Putih tidak mau mati begitu saja. Ia menjerit melengking dan menjulurkan dua taring tajam. Lapisan taring hitam mengeras muncul di punggungnya. Ia menyerang ke depan dengan gegabah. Gading yang mengeras ini adalah pertahanan terkuatnya. Harta karun biasa tidak akan mampu melukainya. Bahkan dewa sejati tidak akan mampu mengambil nyawanya jika punggungnya terhantam. Namun, bulan yang terang benderang menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan bagaikan air. Cahaya itu tak berujung, tak dapat dihancurkan, dan ada di mana-mana. Lapisan gading yang mengeras itu terlepas. Cahaya bulan diam-diam menembus kulit babi yang tebal, meresap ke dalam tulang dan jiwanya. Udara sangat dingin. Pedang ini adalah pedang Yin Agung. Dimanapun dewa jahat lumba-lumba putih menyerang, cahaya bulan akan bersinar. Teknik pedang biasa, tidak peduli seberapa hebat dan megahnya, akan selalu berakhir. Namun pedang ini seakan tak berujung. Kekuatan manusia ada batasnya, namun bulan bersinar terang tergantung tinggi di langit. Cahaya bulan tak pernah habis. Bagaimana mungkin cahaya bulan akan berakhir? Hukum dunia berputar tanpa henti, tidak pernah berhenti. Segala hal di dunia ada dalam kendaliku. Dewa jahat lumba-lumba putih melolong, kau memaksaku melakukan ini. Ayo, budak-budakku, berikan aku seluruh kekuatan kalian. Dengan itu, jutaan bangsa iblis bersujud di tanah, meneriakkan nama dewa mereka. Pada saat itu, ribuan pilar cahaya merah tua melesat ke langit. Dia juga seorang dewa. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Seluruh ibu kota iblis dipenuhi dengan ribuan kuil, yang menahbiskan patungnya. Kekuatan kepercayaan yang seluas lautan telah terkumpul di sini. Kekuatan ini bukan miliknya. Dari sudut pandang tertentu, dia hanya menyimpannya untuk dewa iblis Taoti. Setelah habis, akan sulit untuk mengisinya kembali, jadi dia akan dihukum. Namun, di saat hidup dan mati ini, dia tidak bisa lagi peduli. Dia mengerahkan semuanya, siap bertarung sampai mati melawan Li Qingshan. Pilar-pilar cahaya menyerbu ke dalam tubuhnya dan membengkak liar, menghalangi cahaya bulan. Bahkan lengannya yang terputus pun dipadatkan dengan kekuatan ini. Manusia dapat mengalahkan alam. Kekuatan hukum dunia hanya dapat dilawan oleh hati manusia. Wilayah iblis tidak terkecuali. Saya akan membunuh kamu. Apakah begitu? Dengan sebuah pikiran, Li Qingshan menjadi sedingin cahaya bulan. Tiba-tiba, ia teringat pada manusia setengah naga dalam lukisan pertempuran Mending the Heavens. Ia mengerti apa yang sedang dirasakannya. Semua makhluk hidup adalah semut. Tidak ada yang menyedihkan dari mereka. Ia tampak ada bersama bulan yang cerah. Melihat ke bawah dari langit yang sangat tinggi, ibu kota iblis yang sangat besar itu hanyalah sarang semut. Keberadaannya tidak berarti, dan tidak akan terjadi apa-apa bahkan jika ia melangkahinya. Dalam sekejap mata, cahaya bulan yang menyelimuti dewa lumba-lumba putih tiba-tiba menghilang. Ribuan helai jatuh ke ibu kota iblis. Di antara gedung-gedung pencakar langit, lebih dari 100.000 iblis berkumpul di jalan utama, terus bersujud dan berdoa. Cahaya bulan menyinari jalan setapak. Semua setan yang menyembah membeku seolah waktu telah berhenti. Pada saat berikutnya, mereka semua jatuh ke tanah. Dengan serangkaian bunyi dentuman, mayat-mayat berserakan di tanah, benar-benar sunyi. Cahaya bulan akan berkumpul dan menghilang. Terkadang, beberapa helai cahaya akan berkumpul dan membekukan patung-patung di kuil sebelum menghilang setelahnya, membersihkan fondasi keimanan, yaitu kaum iblis. Dewa lumba-lumba putih itu tercengang. Seluruh tubuhnya gemetar. Apakah dia berencana membunuh semua iblis ini? Meskipun ia sudah terbiasa dengan pembantaian, pemandangan pembersihan yang dingin dan tanpa emosi itu masih membuatnya menggigil. Ia tahu bahwa ia tidak sekejam yang ia bayangkan. Dia mengangkat lengan yang baru saja dikerutkannya, ingin melancarkan serangan balik, tetapi apa yang seharusnya dia lakukan untuk melakukan serangan balik? Bulan, itu masih surga iblis. Li Qingshan telah menghilang, namun dia ada di mana-mana, hidup berdampingan dengan hukum. Saat ini, dia adalah surga. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.